Baik, terima kasih kepada host kita, Ibu Satimah yang telah memperkenankan saya untuk melanjutkan acara kita di pagi hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Kepala Madrasah MTSN 33 Jakarta, Ibu Dr. Anda Hajah Nining Sumarni. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Manajer Program Yayasan Pelita Ilmu, Ibu Wildania Hilmi Kamila SST, beserta tim Yayasan Pelita Ilmu. Selamat datang dan selamat bergabung kepada narasumber kita, Ibu Faras Afifah Mudiar, MSc MC Psikolog. Selamat datang dan selamat bergabung kepada para Wakil Kepala Madrasah MTSN 33 Jakarta, para wali kelas di kelas 8, segenap tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di MTSN 33 Jakarta, dan tentunya seluruh peserta. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada ayah dan bunda, wali murid di kelas 8 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bergabung pada hari ini dalam rangka mengikuti acara seminar parenting yang kali ini mengangkat tema menjadi orang tua yang cerdas dan bijak, mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada guru umat manusia, teladan kita semua, yakni baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin. Itu ya ada di sini. Rabbal alamin. Sini ada. Bloknya kan. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Siti Azizah, yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan susunan mata acara di pagi ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, doa. Acara selanjutnya yang keempat adalah sambutan-sambutan. Kelima, acara inti, yaitu seminar parenting. Yang keenam, sosialisasi program kurikulum darurat COVID-19. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, berkah dan mendapatkan manfaat, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi, yang akan dibacakan oleh Ananda Lazuardi Hakiman Hanif dari kelas 82. Kepada Ananda Lazuardi Hakiman Hanif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Syamsuddin SAG. Kepada Ustadz Syamsuddin SAG kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Ibunda Kepala Madrasah Sanawiyah 33, Bapak Ibu Guru MTS 33, yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian wali murid yang saya hormati. Marilah kita rendahkan hati dan pikiran kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mujib as-Sailin, karena sungguh hanya dengan kerendahan hati dan pikiran berhasil yang sujud kepada Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika karim wa dzil sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran-Mu dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir lewat virtual karena pandemi COVID-19. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini.
Salawat dan salam selalu kami haturkan kepada Rasulmu ya Allah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, hari ini kami berkumpul dengan virtual jarak jauh dalam kegiatan parenting atau seminar MTSN 33 berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi anak-anak kami. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berikanlah penuhilah pertemuan ini dengan keberkahan dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kami ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan kepribadian anak-anak kami MTS 33 Jakarta. Kami sadar ya Allah, tiada suatu yang kebetulan di dunia ini, semua karena Engkau ya Allah. Engkau tunjuk kami sebagai menjadi seorang ibu. Ya Allah, Engkau tunjuk kami seorang ayah. Ya Allah, Engkau tunjuk kami seorang guru. Ya Allah, Engkau tunjuk kami seorang anak. Adalah semata-mata untuk kebaktian kami, kebaikan kami kepadamu. Izinkanlah kami memohonkan kekuatan untuk menjadi peran-peran itu. Ya Allah, ya Rabbi, orang tua dan guru yang ikhlas mendidik kami, membimbing anak-anak kami. Ya Allah, jadikan setiap anak-anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu, ya Allah, ya Rabbil Alamin. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, qasudnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah doa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Samsudin SAG. Ayah Bunda yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibunda kita, Ibu Kepala Madrasah MTSN 33 Jakarta. Kepada Ibu Dr. Rendah Hajah Nining Sumarni, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator, Bu Siti Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati narasumber hari ini yaitu Ibu Faras Afifah Muhdiar MSc, MSI, psikolog. Yang saya hormati Manajer Program YPI, Ibu Wildania Hilmi Kamila ST, Ibu Sarah dari GUSO, Wakil Kurikulum, saya sudah melihat Wakil Kurikulum, dan para Wakil MTS Negeri 33, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Pendidik dan Pendidik MTS Negeri 33 yang hadir dalam acara ini, serta yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 8 MTS Negeri 33. Semoga
hari ini kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan terselenggaranya kegiatan parenting bagi kita semua. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat bermuajahah walaupun dalam jarak jauh, ya Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita setelah hampir 3 bulan mungkin ya kita tidak bertemu. Semoga pertemuan ini dilancarkan ya, karena memang sengaja pertemuan ini kita buat dengan harapan Bapak Ibu yang pertama adalah dapat bersilaturahmi dengan kami pihak sekolah. Wabil khusus adalah saya pribadi selaku kepala madrasah, serta pertemuan beserta dengan seluruh guru ya yang nanti akan hadir setelah acara ini dan para wakil sudah dilanjutkan dari acara parenting ini, insya Allah semoga Bapak Ibu tetap di tempat sampai terselenggaranya 2 acara ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa pandemi ini memang kita tidak tahu sampai kapan. Dimohonkan kita semua memanjatkan doa kepada Allah agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia sehingga kita semua dapat berkegiatan secara normal, karena saya melihat PJJ yang terlaksana sudah hampir 7 bulan ini juga banyak mengalami kendala dari berbagai aspek tentunya. Saya menilai dan mengevaluasi kita harus membutuhkan sinergi antara orang tua, ya, orang tua yang mendampingi di rumah. Karena orang tua itulah pada saat pembelajaran jauh ini sangat dibutuhkan pendampingannya, khususnya adalah dalam pengawasan pembentukan karakter. Biasanya putra-putri Bapak Ibu melangkahkan kaki ke sekolah, dari 6:30 sampai jam 3 berada di lingkungan kami, di sekolah kami yang mengawasi. Semua pendidikan yang kami berikan, insya Allah saat itu kami yang mengawasi. Tapi selama 7 bulan ini, yang mengawasi adalah Bapak Ibu di rumah selaku orang tua. Maka kami sangat membutuhkan peran yang sinergi antara orang tua dengan pihak sekolah, dengan Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru hanya bisa mentransfer ilmu melalui e-learning, melalui PJJ dengan berbagai aplikasi yang sudah disiapkan, ya. Nah, ilmu tersebut hanya bisa diserap dengan maksimal bila ada pengawasan dari Bapak Ibu. Demikian pula tugas-tugas. Banyak sekali tugas-tugas yang belum ditunaikan oleh putra-putri Bapak Ibu, sehingga kami sangat sulit mengevaluasinya. Oleh karena itu, hari ini kita bertatap muka. Hari ini MTS Negeri 33 mengadakan kegiatan parenting khusus untuk Bapak Ibu kelas 8. Sementara untuk kelas 9 sudah terselenggara 2 minggu yang lalu, mungkin minggu depan untuk kelas 7. Karena kami mengevaluasi, tanpa peran serta yang kuat dari Bapak Ibu di rumah, baik dalam pengawasan ataupun pembentukan karakter, pembiasaan pagi hari, sholat duha, tadarus, kalau kemudian tidak diawasi, dibiarkan, maka kami akan kehilangan jejak. Ya, selama sekian bulan kami tidak bisa mengawasi secara penuh.
Nah, maka di tangan Bapak Ibu lah keberhasilannya, di tangan kami juga, tapi peran serta Bapak Ibu sangat besar. Keberhasilan pendidikan, keberhasilan pembentukan karakter selama pendidikan jarak jauh ini sangat besar peranannya. Maka sekali lagi semoga Bapak Ibu di rumah selalu dilindungi oleh Allah, diberi sehat walafiat, sehingga dalam mengawasi bisa sepenuhnya dalam membentuk karakter putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa sepenuhnya. Kami dari jauh mendoakan, kami dari jauh hanya bisa mengarahkan, membuat program-program, ya. Semuanya adalah kembali kepada Bapak Ibu dalam pengawasannya di rumah. Maka insya Allah hari ini parenting yang akan dipaparkan oleh Ibu Faras Afifah, beliau adalah pakarnya, insya Allah bisa mengurai, ya, minimal itu mencerahkan bagaimana Bapak Ibu harus menyikapi, mendampingi putra-putrinya di rumah agar PJJ ini bisa berhasil dengan baik. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi Bapak Ibu dan bagi kami semua pendidik MTS Negeri 33. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada YPI, khususnya adalah kepada Ibu Kamila selaku manajer program yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara parenting kelas 8 dengan tema menjadi orang tua yang cerdas dan bijak mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah MTSN 33 Jakarta. Ayah Bunda, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Manajer Program Yayasan Pelita Ilmu. Kepada Ibu Wildania Hilmi Kamila SST, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nining, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru di MTS 33, kemudian kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang saya banggakan, serta adik-adik yang ikut turut serta di acara ini. Dan tak lupa pula untuk Kak Faras, terima kasih yang terdalam karena sudah menyempatkan waktunya ikut berbagi sharing untuk acara ini. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih bisa bergabung di sini. Kami dari Yayasan Pelita Ilmu, yayasan yang peduli terhadap HIV/AIDS, dan ada Youtizen Indonesia yang peduli terhadap perkembangan karakter dan remaja menjadi berdaya, yaitu Youtizen Indonesia. Nanti mungkin Bapak atau Ibu yang punya Instagram, yang punya website, bisa kunjungi Yayasan Pelita Ilmu maupun Youtizen Indonesia. Di situ nanti kita lebih banyak untuk diskusi dengan adik-adik remaja tentang bagaimana mereka bisa menentukan keputusan mereka menjadi remaja yang bijak dan bisa memilah-milih mana yang baik untuk mereka tanpa mereka harus terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Di situ fokus kami. Kemudian saya terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk bisa berkolaborasi untuk semuanya. Jangan lupa bahwa PSBB ini menjadi ajang untuk orang tua bisa dekat dengan hatinya gitu ya terhadap orang tua. Itu yang pengen saya tekankan, bahwa remaja bukan hanya membutuhkan dampingan HP yang bisa difasilitasi oleh orang tua, tapi gimana orang tua ternyata bisa melihat anaknya secara lahir dan batin yang bahasanya 24 jam dikali berapa bulan Ibu? Udah 7 bulan ya? 7 bulan. Ada jenuhnya, ada stresnya, tapi mungkin bisa diambil positifnya.
kalau ternyata itu bisa menambah ruang akrabnya kita, kemudian kita bisa melihat itu semua gitu ya Bu ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu malah justru fokusnya hanya di pelajarannya saja, tapi bukan dalam mendampingi yang benar-benar lahir dan batin, yang sayang, yang benar-benar hatinya kita ada di sana gitu. Jangan sampai itu yang terjadi gitu. Mungkin nanti Kak Faras akan menambahkan lagi gitu. Mungkin dari Mila itu jangan lupa untuk follow Youtizens Indonesia dan anak-anaknya juga, karena di situ banyak informasi yang bermanfaat, tapi tetap membutuhkan dampingan orang tua, dan ikut Youtizens Yayasan Pelita Ilmu. Mungkin dari Mila itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mila atas sambutannya. Ayah Bunda yang kami banggakan, perlu kami informasikan bahwa Yayasan Pelita Ilmu adalah mitra kerja MTSN 33 yang banyak memberikan support dan dukungannya di berbagai kegiatan yang ada di MTSN 33. Untuk itu kami haturkan terima kasih kepada Yayasan Pelita Ilmu. Para hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki acara inti. Ayah Bunda yang kami banggakan, pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung di Indonesia yang kita cintai ini. Maka tak ayal pembelajaran jarak jauh masih tetap kita laksanakan. Namun bagaimana caranya kita membersamai ananda kita di rumah pada saat PJJ dengan cara yang cerdas dan bijak? Mari langsung saja kita temukan jawabannya langsung dari pakarnya pada seminar parenting kali ini yang mengangkat tema menjadi orang tua yang cerdas dan bijak, mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi. Inilah dia, Ibu Faras Afifah Muhdiar, MSc, MC Psikolog. Namun sebelumnya Ayah Bunda, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Faras Afifah Muhdiar, MSc, MC Psikolog, di mana riwayat pendidikannya beliau dapat S1, beliau lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian dilanjut ke program Magister. Magister yang pertama, beliau mendapatkan di Profesi Klinis Anak Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan selanjutnya gangguan perkembangan di Departemen Psikologi University of York, Inggris. Untuk itu Ayah Bunda, narasumber kita kali ini insya Allah yang sangat berkompeten di bidangnya. Aktivitas beliau saat ini adalah beliau psikolog klinis anak dan remaja, kemudian co-founder @arsanara.id, kemudian praktek di @arsanara.id dan @3 generasi, terapi psikologis dengan pendekatan CBT, kemudian beliau kesibukannya juga mengisi kajian parenting, pendidikan dan pengembangan diri, dan perlu diketahui beliau adalah ibunda dari 1 orang anak. Ibu, mohon izin, sebelumnya kami perlu mengingatkan bahwa setelah ini akan ada sesi tanya jawab langsung dengan narasumber, maka Ayah Bunda sambil menyimak pemaparan materi dari beliau bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Bisa juga nanti melayangkan pertanyaan melalui chat yang telah tersedia. Ayah Bunda yang kami hormati, tidak berpanjang kalam lagi, mari langsung saja kita sambut pemateri kita yang luar biasa kepada Ibu Faras Afifah Muhdiar, MSc, MC Psikolog. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suara saya udah kedengeran? Ya, kedengeran. Ya. Oke. Semoga sehat semuanya hari ini. Kita mau diskusi bareng hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya mendampingi anak belajar selama pandemi. Yang baik itu apa yang harus kita lakukan. Ya udah berapa lama tadi, udah 7 bulan ternyata ya, udah lebih dari 1 semester anak belajar di rumah, pasti ada suka dukanya. Nah sebelum mulai, saya mau kita semua sharing dulu, sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke. Mungkin Bapak Ibu boleh tolong buka
handphone atau laptop yang lagi di laptop, boleh tolong buka browsernya. Saya ketik dulu ininya, sebentar ya. Silahkan, sorry, saya stop share dulu deh. Saya tiap hari pakai Zoom tapi tetap aja suka error sendiri. Oke. Boleh tolong klik ini, saya tulis di chat ya, www.slido.com. Nanti akan diminta kode nih, udah tinggal diklik yang ada di chat. Nanti akan diminta kode, masukkan kodenya 27200. Saya tunggu, ini kalau yang baru pertama kali coba pasti agak-agak kaku sedikit. Kita belajar menggunakan teknologi ya Bu ya, teknologi sekarang udah canggih banget. Jadi sekarang tolong klik di Google Chrome atau di browsernya. Kalau yang bingung bisa minta tolong anaknya. Klik www.slido.com, slido.com. Terus nanti diminta masukin kode, kodenya 27200. 27200, terus nanti ada pertanyaan. Jadi kita mau diskusi bersama-sama, karena pesertanya ada lebih dari 100 orang, supaya saya tahu jawaban dari semuanya. Nah, nanti ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan dijawab. Pertanyaan pertama, 6 bulan, udah lebih dari 6 bulan ya, malah udah 7 bulan mendampingi anak belajar di rumah, gimana sih rasanya? Mungkin ada yang cemas, ada yang senang, ada yang sebel, ada yang sedih, silahkan ditulis di sini. Saya tungguin. Ya, ini udah mulai ada yang jawab. Apa kita pelan-pelan aja sampai yang jawab paling tidak ada setengahnya ya, ada 50-an orang. Saya tungguin, nggak apa-apa. Baru ada satu yang jawab, katanya stres. Nah, ada yang paket pelengkap, senang, sedih, bangga. Oke, lelah, bingung. Ini anak-anaknya berarti umurnya lagi remaja ya. Remaja itu begitu memang ya Bu ya, masa-masa yang cukup melelahkan pasti buat orang tua gitu, karena ada banyak pergolakan, nanti kita bisa bahas. Ya luar biasa Bun, ekstra sabar. Betul, melatih kesabaran. Oke, saya masih tunggu ya. Untuk yang masih bingung, silahkan dibuka handphonenya atau laptopnya, ketik www.slido.com, slido.com, kodenya 27200. Oke, sudah lebih banyak yang masuk. Campur aduk, gemes, stres, luar biasa pusingnya. So far, kebanyakan negatif pengalamannya ya. Ada nggak yang positif? Ini ada yang bilang, seneng tapi butuh sabar. Oke. Jadi berimbang ya. Jenuh. Oke. Cukup mengkhawatirkan. Hitung-hitung sambil belajar lagi. Wah, ini ibunya positif sekali. Jadi ibunya harus belajar juga ya. Karena pelajaran anak zaman sekarang susah ya Bu ya. Oke. Enjoy Bun. Oke, ada yang enjoy aja. Jadi memang ada banyak sekali perasaan yang beda-beda nih untuk setiap orang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi masih di halaman yang sama, coba lihat lagi handphonenya sekarang udah berubah pertanyaannya. Coba dong tolong kasih tahu ke saya apa tantangan terbesar dalam mendampingi anak belajar di rumah. Yang tadi bilang stres, yang tadi bilang bingung, yang tadi bilang pusing, apa sih yang bikin pusing? Kesabaran ekstra. Oke, kendala kuota. Betul, kesabaran, pusing, tantangan baru, ya. Nggak ngerti pelajarannya, oke. HP rusak, jadi ada tantangannya dari segi fasilitas juga ya di rumah. Handphonenya harus, saldonya harus ada, nggak boleh rusak, nggak boleh lemot gitu ya Bu ya kalau kita belajar pakai Zoom. Oke, nggak begitu ngerti. Alhamdulillah anaknya bisa sendiri mengerjakan tugas, jadi ini anaknya sudah bisa mandiri. Hari ini saya akan bahas bagaimana caranya supaya anak bisa belajar mandiri. Gitu.
Oke, saya sudahi dulu, nanti kita lanjut lagi. Senang cuma anak-anak kurang disiplin. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Caranya nanti saya ingetin lagi. Sekarang kita bahas materinya dulu. Terima kasih banyak sudah sharing sama saya. Saya mau share screen dulu. Sorry. Oke, udah kelihatan ya. Jadi tadi rasanya beda-beda yang dirasakan sama orang tua. Ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang bosan, ada yang pusing ngajarin anak. Jadi perasaannya beda-beda. Memang kondisi pandemi ini menimbulkan berbagai perasaan yang beda-beda di setiap orang. Ada orang yang cemas gitu. Ini kapan sih selesainya? Takut, misalnya mau keluar rumah aja sekarang ya Bu ya, kalau lagi ke pasar dengar suara orang bersin mungkin langsung deg-degan kita gitu. Terus bingung karena nggak jelas ini kapan berakhirnya, pekerjaan saya mungkin seperti apa gitu. Bosan di rumah terus. Ada juga mungkin yang senang karena jadi di rumah jadi rame. Tapi ada juga mungkin yang kesepian karena di rumah jadinya jadi nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Gitu. Nah ini dirasakan bukan hanya sama orang tuanya, tapi sama anak-anak juga. Gitu. Jadi semua orang menghadapi pandemi ini pasti perasaannya beragam. Gitu. Dan kita perlu saling berempati, gitu ya. Nah, anggota keluarga lain juga mungkin merasakan hal yang sama. Jadi mungkin bukan cuma ibu-ibu atau bapak-bapak yang merasakan seperti ini. Bukan cuma anaknya, tapi bisa jadi semuanya merasakan hal yang sama. Pertama, sulit membagi waktu dan peran. Ini terutama untuk orang tuanya, anaknya juga loh, Bu. Biasanya kan kalau sekolah dari pagi sampai sore ya di sekolah aja. Kalau sekarang mungkin lagi asik-asik belajar, tiba-tiba mamanya minta tolong angkatin jemuran gitu misalnya. Jadi harus bagi peran sebagai anak, sebagai siswa, sebagai kalau kitanya sebagai orang tua, mungkin ada yang sambil kerja di rumah, gitu, sambil ngurusin bisnis dan lain sebagainya. Kedua, jenuh sama rutinitas ya, dari pagi sampai sore begitu, besok diulang lagi gitu. Gak bisa jalan-jalan ketemu teman, gak bisa arisan mungkin yang ibu-ibunya ya, gak bisa pengajian gitu, jadi di rumah aja terus. Mungkin lama-lama bosan juga, itu hal yang sangat wajar. Terus cemas terkait kondisi pandemi, terkait pekerjaan, mungkin banyak bapak ibu yang sekarang pemasukannya jadi berkurang karena kondisi ini. Terus mungkin terkait kesehatan juga mungkin ada yang cemas, ada yang mungkin keluarganya atau tetangganya udah kena COVID, terus jadi lebih cemas gitu. Terus terkait pendidikan anak juga, nih anak saya belajar apa enggak, gitu ya. Terus ada juga mungkin yang merasa tidak dihargai dan berjuang sendiri. Mungkin ada yang ngerasa, kok anak yang sekolah tapi aku yang lebih capek ya, nyuruh-nyuruh gitu misalnya. Itu wajar sekali dirasakan dalam kondisi ini. Gitu. Jadi semuanya wajar dan saya yakin Bapak Ibu banyak yang merasakan hal-hal ini. Nah, anak-anak pun juga banyak yang dirasakan, berkecamuk sebenarnya. Pertama, menurut anak-anak bosen karena belajarnya di depan layar terus gitu, nggak bisa sambil ngobrol, nggak bisa istirahat, nggak bisa sambil main sama teman gitu. Jadi bosen, kangen ketemu teman. Terus penyesuaian sistem belajar yang tadinya mungkin belajarnya di kelas, sekarang jadi harus menyesuaikan itu dengan teknologi, baik itu anaknya maupun orang tuanya juga ya. Terus kurang aktivitas fisik dan kegiatan outdoor karena anak banyak di rumah aja gitu, duduk. Padahal anak-anak itu butuh kegiatan fisik untuk bisa berpikir dengan jernih. Gitu. Biasanya kan ada pelajaran olahraga minggu sekali, paling enggak ya. Sekarang sama sekali nggak ada di rumah. Kemudian merasa pembelajaran tidak menyenangkan, apalagi kalau gurunya kurang sabar. Saya kasih tanda kutip gurunya, karena sekarang gurunya anak ada dua. Ada guru beneran dan ada orang tua. Kadang-kadang ada yang kurang sabar gitu, dan seringnya orang tua, karena saya juga pahami ya, orang tua banyak kerjaan, banyak yang diurusin, harus nemenin anak belajar itu biasanya jadinya kadang kurang sabar gitu, jadi cepat ngomel-ngomelnya. Itu buat anak itu tidak menyenangkan. Menurut orang tua, biasanya ini yang saya dengar. Pertama, sulit bagi waktu untuk menemani anak belajar, apalagi kalau anaknya lebih dari satu ya Bu ya. Si kakak harus belajar, adiknya juga. Belum kalau laptopnya atau handphonenya cuma ada satu, misalnya. Atau koneksi internetnya jelek. Jadi gantian, yang satu bagus, yang satu hilang, putus-putus. Waduh, itu stressful sekali. Terus yang kedua nih, yang juga saya sering dengar dari orang tua, saya tetap bayar SPP, tapi kok saya jadi lebih repot. Gitu. Jadi secara keuangan nggak hemat, tapi kok jadi lebih repot. Itu juga tantangannya. Kemudian tadi ya jenuh sama rutinitas. Terus mungkin bingung gimana caranya anak saya supaya bisa belajar. Kayaknya tiap hari tuh saya harus suruh-suruh dulu gitu baru mau gerak.
Itu juga sering sekali saya alami, saya dengar gitu pendapat orang tua seperti itu. Dan yang terakhir tadi, cemas dan bingung terkait perubahan yang terjadi karena COVID. Oke, tapi sebenarnya ada banyak hal juga yang positif dari kondisi pandemi ini. Pertama, yang tadi udah sempat disebut ya, memberikan kesempatan bonding yang lebih besar. Maksudnya, kalau lagi pandemi kayak gini kan orang-orang jadi di rumah semua ya, Bu. Yang tadinya mungkin ketemu anak tuh cuma malam-malam, makan malam gitu. Kalau pagi anak kita baru ngobrol bentar, anaknya udah harus pergi ke sekolah. Kalau sekarang kan jadi di rumah terus. Setiap jam makan mungkin jadi bisa makan bareng, jadi bisa sholat bareng gitu. Jadi bisa ngobrol lebih banyak sama anak. Yang kedua, memberikan waktu lebih banyak untuk mengajarkan hal-hal yang tidak dibahas di sekolah. Jadi, yang tadinya anak kita nggak punya waktu, misalnya buat beresin kamar, buat bantuin orang tuanya masak, buat ngajarin adiknya misalnya. Sekarang jadi ada waktu untuk melakukan itu. Dan ini adalah hal-hal yang juga dibutuhkan sama anak, buat nanti dia bisa jadi orang yang mandiri. Jadi anak kita tuh butuhnya bukan cuma belajar aja sebenarnya, tapi butuh untuk belajar menyeimbangkan peran. Gitu. Karena kalau udah jadi orang dewasa, kayak kita sebagai orang tua, ibu-ibu gitu ya, nggak mungkin dalam sehari kita kerja doang kan. Pasti tetap harus ngurusin anak, harus masak, harus beresin rumah misalnya. Anak-anak kita pun sebaiknya dibiasakan seperti itu dari kecil. Nah, kondisi pandemi ini memungkinkan kita untuk ngajarin anak karena anak punya waktu luang lebih banyak kan gitu. Dia nggak harus, mungkin biasanya ke sekolah setengah jam di perjalanan, sekarang nggak ada gitu waktunya langsung. Jadi ada waktu luang yang lebih banyak. Kemudian orang tua jadi punya kesempatan untuk mengenal anaknya dengan lebih baik, terutama dalam konteks belajar. Kita jadi tahu, misalnya, oh ternyata anak saya ini paling nggak suka pelajaran matematik. Kalau pelajaran matematik itu ngumpulin tugasnya lama banget misalnya ya. Sementara ini mungkin kita selama ini tahunya cuma dari guru ketika lagi ambil rapot, cuma 6 bulan sekali. Kalau sekarang kita bisa lihat sendiri, gitu. Oh ternyata anak saya itu pinter, dia ternyata bisa kerja sendiri tanpa saya suruh-suruh, misalnya gitu. Jadi kita jadi benar-benar kenal sama anak kita, karena setiap hari kita benar-benar mendampingi mereka. Kemudian melatih anak untuk mandiri, mengatasi masalah, dan berpikir kreatif. Karena banyak tantangan tadi, ada banyak masalah setiap hari. Kadang-kadang nggak sesuai harapan, misalnya lagi ada tugas, tiba-tiba internetnya mati. Nah, anak kita jadi harus berpikir kan, apa yang bisa saya lakukan. Jadi sebenarnya ini menantang anak untuk bisa jadi orang yang kalau mikir cepat ya Bu ya, bisa menyelesaikan masalah dengan baik, minta bantuan kalau misalnya dibutuhkan. Ini juga keterampilan yang nanti akan sangat bermanfaat sampai anak kita dewasa. Gitu. Kemudian melatih keluarga untuk mensyukuri hal-hal kecil dan mengandalkan satu sama lain. Jadi karena kita di rumah aja sekeluarga, jadinya jadi saling bantu. Gitu. Mungkin biasanya minta tolong siapa gitu. Kalau sekarang jadi lebih takut misalnya untuk manggil orang ke rumah, jadinya keluarga jadi lebih saling bantu. Gitu. Nah, sebenarnya salah satu solusi untuk membantu orang tua membagi waktu adalah membiasakan anak belajar mandiri. Apalagi nih anak-anaknya Bapak Ibu udah SMP. SMP itu harusnya anak sudah bisa belajar mandiri. Harusnya di usia SMP anak udah nggak mesti dipantengin Bu belajarnya. Harusnya mereka sudah bisa belajar sendiri. Kenapa harus bisa belajar mandiri? Yang pertama karena nanti anak tahu gitu cara belajar yang cocok buat dia gimana. Ada anak yang misalnya kalau belajar sukanya nyatet, catatannya banyak. Ada anak yang nggak suka nyatet, dengerin aja tapi dia udah inget gitu ya Bu. Ada juga anak yang sukanya itu baru paham itu kalau udah ngerjain soal misalnya. Jadi beda-beda setiap anak. Kalau misalnya anaknya belajar sendiri tanpa diajarin sama orang tua atau gurunya terus-menerus, dia jadi benar-benar paham mana yang paling cocok buat dia. Kedua, lebih semangat juga belajarnya, karena dia punya keinginan internal. Jadi bukan karena disuruh mama, bukan karena disuruh papa, bukan karena disuruh guru, tapi memang dia mau belajar sendiri. Ketiga, biasanya prestasinya lebih baik. Mungkin Bapak Ibu guru juga tahu ya, kalau yang biasanya nilainya bagus di kelas tuh anaknya biasanya memang lebih bisa belajar sendiri gitu, nggak perlu disuruh-suruh, dia mau. Karena kadang-kadang anak itu dapat prestasi yang baik bukan cuma karena dia pintar, tapi karena dia memang mau belajar, rajin gitu ya. Itu juga dibutuhkan dalam hidup. Yang keempat, memahami cara belajar yang efektif. Jadi, ini keulang tadi yang pertama. Kelima, lebih optimis akan masa depan. Jadi kalau anaknya mandiri belajarnya, biasanya dia juga jadi lebih tahu dia mau jadi apa nanti ketika sudah besar. Jadinya dia lebih punya gambaran gitu ya.
cita-citanya mau jadi apa, gimana cara mencapainya. Dan yang terakhir menjadi lifelong learner. Lifelong learner tuh bahasanya menjadi pembelajar seumur hidup, Bu. Jadi meskipun nanti udah nggak sekolah, udah nggak kuliah, tetap belajar terus. Karena yang namanya manusia itu setiap hari memang kita belajar lagi gitu. Punya anak jadi belajar cara pegang bayi. Punya anaknya udah gede jadi belajar lagi. Ada kerjaan baru, kita perlu belajar lagi gitu. Jadi kita harus menumbuhkan ini dari anaknya umurnya masih kecil, kita harus bisa menanamkan kecintaan terhadap belajar. Gitu. Nah, kalau mau anak belajar mandiri, ada 3 tahap. Pertama, perencanaan. Yang kedua, pemantauan. Yang ketiga, evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Jadi kalau anak yang bisa belajar mandiri, itu dia tahu target belajarnya apa. Cara belajarnya gimana dan jadwalnya apa. Jadi dia tahu, misalnya hari ini aku ada 3 kelas, ada 3 pelajaran. Kira-kira ada 3 tugas juga. Jadi kira-kira tugas mana yang mau aku kerjain duluan. Kemudian gimana cara ngerjainnya? Apakah aku butuh bantuan orang tua atau aku bisa kerjain sendiri? Itu ada di bagian perencanaan. Kemudian pemantauan. Jadi selama mengerjakan tugas, anak yang bisa belajar mandiri itu sadar gitu misalnya. Oh ternyata ini susah. Oh ternyata ini gampang. Oh ternyata aku butuh bantuan nih karena bagian yang ini sulit. Gitu. Oh ternyata yang ini susah banget, jadi aku kerjainnya nanti aja. Nah itu semua bagian dari belajar mandiri. Terakhir evaluasi. Setelah selesai pekerjaannya, biasanya anak-anak yang bisa belajar mandiri itu mengevaluasi pekerjaannya. Gimana tadi, susah enggak? Aku melakukan yang terbaik atau enggak? Gitu. Kira-kira nanti nilainya bagus atau enggak? Nah itu biasanya dilakukan. Supaya bisa belajar mandiri, anak perlu punya motivasi. Jadi anak perlu tahu kenapa dia harus belajar. Gimana caranya? Pertama, anak perlu tahu bahwa belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Berarti tugasnya orang tua adalah membuat suasana belajar jadi menyenangkan. Jadi jangan misalnya anak bangun tidur, terus langsung dimarahin misalnya. Cepetan udah mau, kelasnya udah mau mulai. Gitu. Cepet. Gitu. Itu anak dirinya belajarnya nggak senang karena disuruh-suruh. Ya, jadi penting untuk kita bikin rutinitas untuk anak. Misalnya anak kelas jam 7. Berarti jam 5 misalnya sudah harus bangun, sholat gitu ya, terus siap-siap. Jadi nggak dadakan gitu. Jadi anak begitu dia belajar dia siap. Yang kedua, kita harus ajarin ke anak bahwa kesalahan itu adalah sumber belajar, Bu. Jadi kalau anak salah jawab di kelas misalnya, salah ngerjain tugas, nilainya jelek misalnya gitu ya. Bukan kita marahin, tapi kita ajak anak untuk evaluasi. Kenapa kamu bisa salah? Kenapa nilai kamu jelek? Itu apa yang harus diperbaiki? Oh, misalnya ternyata karena belajarnya kurang lama, belajarnya cuma 1 jam, jadinya nggak siap. Oh, berarti next time harus disiapkan dengan lebih baik. Kalau kayak gitu ya. 3, fokus pada proses tadi. Jadi kita bukan cuma melihat hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Misalnya kalau anak kita nilainya jelek gara-gara dia tadi, bukan gara-gara dia nggak ngerti, tapi karena dia nggak belajar. Kita bisa bilang bahwa mama itu kecewa bukan karena nilai kamu jelek, tapi karena kamu nggak maksimal belajarnya. Ya, jadi yang kita komentarin itu prosesnya, bukan nilai akhirnya. Sebaliknya, kalau ternyata nilai anak jelek, tapi dia sudah berusaha dengan maksimal, misalnya udah belajar 3 malam nggak tidur karena dia belajar misalnya. Kita tidak marahi anak ketika nilainya jelek, tapi kita mengapresiasi usahanya. Sudah belajar dengan baik, tapi nilainya jelek. Berarti mungkin memang anak kita kekuatannya bukan di pelajaran yang itu. Gak apa-apa ya, Bu, karena setiap anak punya kekuatan dan kelebihannya masing-masing. Gitu. Kita bisa arahin anak untuk nilainya lebih bagus di bidang-bidang, di materi-materi yang memang dia suka dan dia kuasai dengan baik. Dan yang terakhir kita ajarkan ke anak bahwa belajar itu bukan untuk cari nilai, tapi untuk nambah ilmu. Jadi kalaupun nilai kamu jelek, tapi kamu paham, ya nggak apa-apa, nanti akan bermanfaat dalam hidup. Gitu. Jadi jangan terlalu menjadikan nilai sebagai patokan, ya Bu ya. Yang penting kita lihat anak kita usahanya gimana, anak kita kira-kira sudah siap belum jadi anak yang dewasa. Nah ini beberapa hal yang bisa dilakukan supaya anak bisa belajar mandiri. Yang pertama, biasakan untuk ngasih pertanyaan bukan instruksi. Jadi pagi-pagi nih misalnya, dia mau kelas. Bukannya kita bilang, kamu udah beresin ini belum? Nih, jangan lupa pensilnya, misalnya. Jangan lupa laptopnya di-charge dulu. Tapi kita tanya aja, hari ini mau kelas, kamu udah siapin apa aja? Gitu. Kita tanyain aja kan. Oke. Terus misalnya, anaknya udah
Kita bilang pagi ini kamu ada tugas berapa hari ini? Ada 2. Kita tanya aja mau ngerjain yang mana dulu. Gitu. Jadi bukan kayak oh ya udah ada 2 kelas, berarti kamu kerjain yang ini dulu, abis itu ini kita yang kasih instruksi. Enggak. Jadi kita cuma nanya aja Bu, cuma memastikan anak kita jalan atau enggak. Gitu. Yang kedua, kita kasih, kalau misalnya anak kita yang banyak nanya, yang bentar-bentar manggil mamahnya, mah gitu. Kita kasih tahu tiga hal yang perlu dilakukan sebelum dia boleh tanya ke orang tua. Atau ibu guru juga bisa praktekin ya. Misalnya ada anak yang nanya mulu, padahal udah dijelasin sebelumnya. Kita bisa kasih tahu aturan, 3 hal yang perlu dilakukan sebelum bertanya ke orang tua atau ke guru. Misalnya, 1, lihat di catatan. 2, cari di Google. 3, tanya teman. Kalau sudah 3-tiganya dilakukan tetap nggak tahu jawabannya apa, baru boleh tanya ke orang tua atau ke guru. Itu bisa kita lakukan. Ini bahkan dari anaknya udah SD pun bisa dilatih. Jadi kalau misalnya anaknya nanya, kita tanya dulu, udah cari di Google belum? Gitu. Kalau nggak ketemu jawabannya, baru tanya sama ibu. Gitu ya. Jadi anak terbiasa untuk usaha dulu, nggak disuapin aja. Apalagi anak-anaknya sudah besar. Oke, kemudian nomor 3, nah ini pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bisa kasih tahu ke orang tua tugas-tugas apa aja hari ini yang perlu supervisi dari orang tua, yang perlu dibantu atau perlu diawasin misalnya gitu ya. Sisanya ya Bapak Ibu, sisanya percayain sama anak. Jadi kalau menurut saya kita nggak perlu ngecekin satu-satu. Semua, kamu yang ini udah, tugas yang ini udah. Coba mama lihat jawabannya, terus kalau salah, ulangin dulu baru dikumpulin. Gitu. Nggak apa-apa, karena sehari-hari pun kita di kelas, kalau anak kita jawabannya salah, kan orang tuanya nggak komentarin. Gitu ya, biarin aja anak salah. Biarin aja dia belajar dari kesalahan dia. Jadi orang tua nggak pusing, gitu. Nggak harus sempurna dulu baru dikumpulin tugasnya. Gitu. Tapi tadi, anak perlu tahu kenapa dia harus mengerjakan tugas dengan maksimal. Kita ajarin ke anak. Gitu ya. Kemudian 4, kita sepakati sama anak aspek apa yang membutuhkan peran orang tua. Jadi kita ngobrol sama anak. Kan anaknya udah pada remaja ya, udah bisa diajak diskusi. Karena kamu gimana pengalamannya belajar online gitu. Terus kalau misalnya dia bilang susah mah gitu. Oke, kira-kira bantuan apa yang mama atau papahnya bisa kasih? Apa yang bisa kamu kerjain sendiri, apa yang butuh bantuan? Ya, misalnya dia butuh bantuan kalau ternyata internetnya lemot gitu. Itu berarti itu perlu dibantu. Tapi kalau nggak ada masalah, orang tua nggak perlu bantu. Ya paling cuma mastiin aja. Misalnya kalau sudah selesai, dipastiin dulu tugasnya bener nggak sesuai sama instruksi guru, gitu. Itu baru boleh dikumpulin. Misalnya seperti itu. Tapi kita nggak perlu recokin di setiap aspek. Ya. Kemudian memastikan lingkungannya kondusif. Kalau anak mau anak belajar mandiri. Jadi kalau kita pengen anak belajar sendiri di kamar dia, misalnya, ya udah, kitanya nggak usah mantengin dia terus-menerus. Biarin aja dia belajar sendiri. Tapi mungkin kita berkala aja ngecek. Misalnya per 1 jam, ngecek aja, oh masih belajar, gitu. Terus, kalau bisa, ada di ruangan yang berbeda sama kita. Atau setidaknya, ada tempat yang khusus. Misalnya anak kalau belajar selalu di meja ini. Nggak punya meja belajar, pakai meja makan aja nggak apa-apa. Tapi di jam-jam pagi-pagi, misalnya itu berubah fungsi jadi meja belajar, gitu. Kita nggak recokin. Ya. Nomor 6, latih berencana dan refleksi. Jadi kita ajak anak ngobrol gitu. Kira-kira kamu pelajaran apa yang kamu susah? Gitu ya. Apa yang kira-kira bisa mama bantu? Kalau ternyata pelajarannya ibunya juga nggak ngerti, bapaknya juga nggak ngerti, mungkin misalnya perlu les tambahan, atau perlu belajar bareng sama teman-teman yang lebih paham gitu, ada sesi belajar bersama. Itu bisa didiskusikan. Selanjutnya, kita ingat bahwa tujuan belajar itu untuk membentuk kebiasaan dan menambah ilmu. Jadi, belajar itu bukan supaya nilainya bagus, atau supaya orang tua gengsinya naik. Misalnya, bangga kalau anaknya dapat nilai bagus, bangga kalau anaknya ranking, gitu ya. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah membiasakan anak, supaya dia bisa belajar mandiri. Supaya nanti ketika dia kuliah, ketika dia kerja, dia tuh bisa tidak bergantung sama orang lain. Itu Bu, kalau misalnya kita nanti kita nggak tahu umur kita berapa panjang kan. Kalau misalnya kita udah nggak ada, kita pasti pengen anak kita bisa hidup mandiri, tidak bergantung sama orang lain. Jadi itu tujuannya. Kemudian nomor 6, kita percaya bahwa anak adalah sosok yang mampu berjuang dan berusaha sendiri. Jadi kita percaya bahwa anak kita itu juga, anak-anak ini bukan generasi alfa, salah. Anak-anak Bapak Ibu tuh generasi Z. Jadi di bawahnya, setelahnya millennials bahkan, Bu, Bapak. Jadi tenang aja, anak-anak kita tuh canggih. Gitu. Jadi kita harus percaya bahwa anak kita bisa
pakai teknologi gitu. Anak kita bisa beradaptasi dengan baik. Oke, terus mungkin sedikit tambahan agar pembelajaran online berjalan dengan efektif. Pertama, pastikan ada rutinitas sebelum belajar gitu. Jadi sama aja kayak belajar sehari-hari sebelum pandemi. Kalau pagi-pagi sebelum sekolah harus ngapain sih? Misalnya sarapan, mandi. Mentang-mentang belajar di rumah bukan berarti anak bisa belajar pakai piyama ya Bu. Kalau bisa tetap mandi dulu. Itu kita suruh mandi, pakai baju seragam kalau bisa ya Bu. Supaya anak tahu bahwa memang ini jamnya dia belajar. Gitu. Jadi kalau bisa itu udah ada jadwal harian. Misalnya di bawah jam 12 dia belum boleh pegang handphone atau belum boleh main. Karena ada rutinitas ya. Jadi ada jam-jamnya. Kayak di sekolah deh Bu. Di sekolah kan ada jamnya ya. Kalau lagi jam pelajaran, boleh nggak anak pegang handphone? Kan nggak boleh. Boleh nggak dia main game atau nonton TV? Nggak boleh. Sama aja kayak gitu. Jadi misalnya kalau di bawah jam 12 tuh nggak boleh, belum boleh pegang handphone. Bolehnya nanti ketika jam istirahat. Kalau ya jam 12 boleh lah makan, nonton sebentar, gitu. Terus nanti di atas jam 1 belajar lagi. Nah ini disepakati bersama sama anak. Jadi bilangnya sama anak, yuk kita bikin jadwal bareng-bareng yuk. Gitu. Kamu maunya kamu belajar jam berapa? Kamu butuh istirahat seberapa sering? Gitu. Karena ini yang nomor 2, anak butuh istirahat berkala. Gitu. Capek. Dan memang belajar lewat Zoom ini jauh lebih capek ya Bu, daripada belajar di kelas gitu. Karena matanya juga lebih capek. Coba mungkin Bapak Ibu sekarang aja mungkin udah mulai dunia ngeliatin layar lama pusing gitu. Anak-anak pun seperti itu. Jadi kalau bisa anak itu istirahat maksimal 1 jam sekali. Gitu. Paling lama 1 jam sekali udah harus istirahat. Istirahatnya sebentar aja, misalnya 5 menit. Ngapain istirahatnya? Kalau bisa bergerak. Jadi kita suruh anak berdiri, misalnya jalan dulu atau ambil minum gitu, minum dulu atau makan dulu. Jadi matanya seger. Jangan pas istirahat anaknya main handphone, sama aja bohong kan ngeliat layar lagi gitu. Kalau bisa sih bahkan ngelihat yang ijo-ijo, keluar sebentar mungkin kalau ada halaman rumah bisa lihat halamannya sebentar, habis itu belajar lagi. Ya, jadi anak butuh refreshing gitu Bu, supaya dia nggak jenuh, matanya nggak capek, badannya juga nggak capek. Kemudian pastikan kondusif. Tadi ya, kalau belajar kalau bisa ada tempatnya sendiri gitu dan selalu sama. Jadi kalau belajar selalu di ruangan yang ini atau selalu di meja yang ini. Gitu. Terus kalau anaknya lebih dari 1 berarti harus dipisahin biar nggak berisik. Kan biasanya kelasnya berisik atau kalau berisik bisa pakai headset. Jadi intinya kita bikin ruangannya senyaman mungkin. Gitu. Kalau misalnya nggak ada ruangan lain, bisa dikasih pembatas pakai sekat gitu, atau ngadepnya beda. Misalnya yang satu ngadep sana, yang satu ngadep ke tembok yang ini. Jadi mereka nggak saling ganggu satu sama lain. Itu ya, silahkan disesuaikan dengan fasilitas di rumah masing-masing. Kemudian jaga mood anak dan orang tua. Nah, jadi kalau mau anaknya belajar seneng, kita harus berupaya supaya anak itu nggak bete ya Bu. Kalau dia belajar dalam kondisi kesel sama orang tuanya atau kesel sama gurunya, itu pasti belajarnya tidak maksimal. Gitu. Anak itu bisa menerima informasi dengan sangat baik ketika suasana hatinya bahagia. Gitu. Dia lagi happy, itu gampang banget masuknya dibandingkan ketika dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Gitu. Terus sesuaikan ekspektasi. Jadi kondisi pandemi ini memang bukan kondisi yang ideal. Jadi Bapak Ibu, untuk orang tua dan Bapak Ibu guru juga, ini perlu diingat-ingat gitu. Kondisinya memang lagi tidak ideal. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya tidak seideal biasanya. Misalnya biasanya kalau sekolah sehari-hari itu 1 jam pelajaran, anak harus ngerjain 10 soal misalnya. Tapi karena lagi pandemi, dikurangin sedikit, it's okay, nggak apa-apa. Ya. Dan belajar itu bukan hanya duduk manis loh. Misalnya bisa diselingin sama tugasnya membantu orang tua, itu juga pembelajaran yang baik. Mungkin saya sharing salah satu klien saya ada di sekolah swasta. Menurut saya bagus banget program sekolahnya selama pandemi karena ada anak selain diwajibkan untuk belajar ya, dia diwajibkan dalam sehari itu ada kegiatan 1 jam, kegiatan bebas yang bermanfaat selain pegang gadget. Terserah Bu mau ngapain aja. Misalnya waktu itu klien saya bikin kue gitu, ada temennya yang mungkin bantuin orang tuanya berkebun, itu bisa loh dijadikan sebagai bagian dari tugas sekolah sehari-hari gitu. Jadi anak terbiasa juga bahwa tadi ya terbiasa untuk menyeimbangkan peran gitu. Karena
sebagai anak tugasnya bukan cuma belajar, tapi ada tugas untuk membantu orang tua juga di rumah kita. Belajar tentang sehari-hari. Atau misalnya tugasnya nonton film apa, tapi terus habis itu bikin ringkasan atau bikin pendapat dia, bikin esai, itu juga bisa kayak gitu. Jadi belajar tuh nggak mesti cuma pakai buku aja. Ada dari kehidupan kita sehari-hari, ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari. Terakhir, latih rentang fokus lewat kegiatan lain. Jadi memang kan tantangannya belajar online ini, anak jadi ngeliatin handphone mulu seharian, dari pagi sampai malam. Gitu ya. Jadi tolong dilatih lewat kegiatan lain. Tadi lewat bantuin orang tua, atau misalnya kita suruh olahraga. Bagus juga tuh kalau misalnya setiap hari anak disuruh olahraga senam 15 menit misalnya lihat di YouTube gitu. Itu juga melatih fokus mereka karena darahnya mengalir dengan lancar ke otak. Jadi anak lebih seger kalau mau belajar. Ya. Terus ini terakhir, saya tahu punya remaja pasti banyak sekali konflik-konflik di rumah gitu ya. Saya belum punya anak remaja, tapi saya punya 3 adik. Jadi saya kurang lebih tahu lah gimana rasanya ya kalau ada anak ABG di rumah. Mungkin susah untuk disuruh belajar atau disuruh minta tolong, jadinya berantem mulu ya Bu. Gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saling empati. Jadi empati itu maksudnya saling memahami perasaan satu sama lain. Kita paham bahwa saat ini kondisinya memang tidak ideal untuk semua orang. Anak-anak kita mungkin bosan belajar dengan cara seperti ini. Orang tuanya juga mungkin bosan, capek gitu. Jadi kita saling mengerti satu sama lain. Ya, jadi kalau misalnya anak kita kok kayaknya belajarnya susah banget, kita bayangkan dulu kalau kita ada di posisi dia. Oh mungkin dia capek, udah 4 jam ngerjain tugas, terus sekarang dia lagi capek banget, ya udahlah gitu ya, sekali-sekali mungkin nggak apa-apa. Kemudian komunikasi asertif. Jadi gini, maksudnya komunikasi asertif itu adalah kita mengutarakan keinginan kita, jadi kita bilang apa yang kita mau, tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain. Jadi misalnya daripada kita bilang, kamu kenapa sih nggak mau bantuin mama? Gitu. Itu kan kayak nuduh sebenarnya. Anak kalau dengar kayak kata kayak gitu, pasti langsung bawaannya pengen nyerang balik, Bu. Pasti langsung kayak, enggak kok orang aku bantuin, gitu. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya suka nyebutnya, kamu nggak pernah bantuin mama. Padahal anaknya pasti pernah bantuin. Tapi kita kesebutnya itu, ingetnya yang jelek-jelek aja tentang anak. Jadi bisa kita ganti bahasanya dengan bilang, mama mau dong dibantuin, gitu. Atau, mama capek nih, boleh nggak tolong bantuin? Jadi kita kasih tahu dulu perasaan kita apa di depan, baru minta tolong ke anak. Ya, mama sedih deh, mama dari tadi kerja sendiri capek banget, anak-anak mama nggak ada yang bantuin. Misalnya kayak gitu, itu nggak apa-apa, kita kasih tahu perasaan kita. Tapi bukan dengan nuduh anak, bukan dengan bilang kamu tidak pernah, karena pasti pernah, nggak mungkin nggak pernah. Terus saling bantu, saling apresiasi. Jadi luangkan waktu untuk ngobrol. Ya, kalau bisa memang setiap jam makan anak itu harus ngumpul, harus makan bareng, Bu. Ini kebiasaan yang sangat baik menurut saya. Jadi meskipun lagi ada tugas, makanlah sebentar, setengah jam kan nggak apa-apa ya. Ngobrol supaya anak juga istirahat. Terus kalau lagi makan tuh jangan sambil pegang handphone gitu. Orang tuanya juga. Jadi kalau lagi makan tuh ngobrol aja. Lagi ngerjain apa kah hari ini gitu. Oh iya, mama nanti pengen masak ini deh, gitu, misalnya kesukaan kamu. Kita ngobrol. Gitu. Kalau anaknya pendiam atau tertutup nggak mau cerita, orang tuanya memang yang harus lebih banyak cerita. Jadi kita cerita hari ini kita ngapain, ngobrol sama siapa, lagi ada masalah apa yang mungkin masalah yang nggak terlalu besar ya yang bisa dibagi ke anak. Itu nggak apa-apa banget. Nanti anak pelan-pelan dia akan lebih nyaman untuk membuka diri. Gitu. Dan yang terakhir, selesaikan dengan kepala dingin. Jadi kalau lagi sebel banget sama anak atau sama suami, sama pasangan, sama siapapun, itu kalau bisa kita nahan diri kita. Kalau lagi kesel banget, kita tahan supaya kita nggak ngomong apa-apa dulu. Gitu. Kita tenangkan diri dulu. Tenangkan dirinya dengan cara apa? Banyak. Bisa jadi misalnya kita hitung dalam hati. Kita hitung 1-10 gitu pelan-pelan. Atau kita atur nafas, tarik nafas panjang gitu. Itu juga sangat membantu untuk menurunkan emosi. Atau bisa juga minum air putih, wudhu, sholat gitu ya Bu ya, atau duduk sebentar gitu, tenangkan diri dulu. Kalau sudah tenang, baru kita omong. Kenapa? Karena kalau kita lagi sangat kesal, biasanya kita cenderung mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kita nggak maksud untuk ngomong gitu. Tapi karena lagi kesel, jadi keluar dari mulut kita.
Nah, itu nanti akan bikin kita jadi nyesel gitu kan, karena salah ngomong, ujung-ujungnya makin heboh berantemnya, masalahnya nggak selesai, malah makin parah. Gitu. Jadi, usahakan untuk menyelesaikan konflik dengan kepala dingin. Bilang aja sama anak, mama lagi marah banget sama kamu, mama nggak mau ngomong dulu, nanti kalau mama sudah lebih tenang, kita ngobrol lagi ya, kita ngomongin ini lagi, belum selesai masalahnya. Tapi kalau mama ngomongnya sekarang, nanti mama nggak bisa ngontrol diri. Nggak apa-apa banget kita ngomong kayak gitu ke anak atau ke pasangan. Ya. Nah, oke. Sekarang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita kembali lagi ke halaman Slido yang tadi. Ya. Tadi masih kita balik lagi ke Slido. Nomornya kalau yang lupa 27200. Saya mau share screen Slido-nya lagi dulu. Nah, sekarang kita belajar bersyukur. Meskipun pasti capek tadi ya menjalani hari pandemi nemenin anak belajar di rumah. Coba deh kita refleksi, kita pikirin hal-hal yang menyenangkan. Apa sih selama 6 bulan, 7 bulan ini, apa sih yang membahagiakan Bapak Ibu? Kita bisa sharing di sini. Tadi yang lupa caranya, ketik www, ini ada di layar ya, www.slido.com, slido.com, terus masukin kode 27200. Terus nanti ada pertanyaan, silahkan dijawab. Apa yang disyukuri selama ada di rumah aja? Itu tadi yang jelek-jeleknya udah, yang baik-baiknya, yang menyenangkannya apa sih? Saya tunggu ya, ini baru 3 orang. Saya izin sambil minum ya. Karena lumayan haus juga karena ngomong panjang. Saya masih tungguin. Sejauh ini jawabannya seputar keluarga ya. Lebih sering sama-sama. Anak jadi bantuin ibunya, jadi lebih rajin, betul, karena lebih banyak waktu tadi ya. Terus alhamdulillah masih dikasih sehat, ya betul. Pandemi ini bikin kita mungkin jadi lebih menghargai kesehatan yang mungkin selama ini kita nggak terlalu peduliin. Ternyata kalau sehat itu nikmat ya ibu ya, nggak mesti bisa nafas. Bahkan kalau dengar cerita-cerita orang yang kena COVID, ternyata kita bisa menghirup cium bau aja tuh sebenarnya nikmat gitu. Kalau yang pasien COVID kan mereka nggak bisa mencium bau bu. Kalau nafas kayak nggak bisa nyium apa-apa. Gitu. Ternyata itu adalah sebuah kenikmatan juga. Nah, udah lebih rame jawabannya. Seorang ayah dapat lebih memahami sifat dan karakter anak-anak. Betul. Jadi saya juga setuju nih. Selama pandemi ini karena bapak-bapak juga kerjanya dari rumah ya. Mungkin ada yang kerja ke kantor, cuma kebanyakan kan lebih sering di rumah. Bapak-bapak jadi lebih peduli sama anak, sama keluarga juga. Jadi mungkin lebih banyak bantuin istrinya gitu. Lebih kerjasamanya lebih baik. Ya, itu juga hal yang sangat positif. Bisa mendampingi anak belajar walaupun terbatas. Ya, jadi bisa tahu. Anak jadi tambah sehat dan gemuk. Karena mamanya masak yang enak-enak mulu nih. Gitu. Dan jadi lebih sehat ya Bu, karena masak makanan yang dimasak orang tua. Gitu, bukan jajan aja gitu kan. Jadi bagus, betul. Terus lebih sering terpantau di rumah, betul. Kita jadi tahu anak itu ngapain aja biasanya, temenannya sama siapa gitu ya. Terus ya makan lebih terkontrol, kalaupun bawa bekal suka nggak dimakan ya. Kalau sekarang mau nggak mau harus dimakan ya. Saling bantu. Oke. Nah, jadi ini adalah kebiasaan yang sangat baik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya setiap hari, bahkan nih saya suka nyaranin klien-klien saya, setiap malam sebelum tidur, meskipun harinya sangat melelahkan, udah capek banget, kayaknya hari ini saya kesel banget, kayaknya hari ini saya sedih banget, coba deh biasain sebelum tidur, pikirin apa sih hal menyenangkan yang terjadi hari ini. Jadi kita latihan bersyukur setiap hari. Misalnya meskipun hari ini aku capek banget, tapi hari ini sesimpel misalnya hari ini anakku bikinin aku minum loh, padahal sebelumnya biasanya nggak pernah gitu. Kayak gitu aja, setiap hari kita inget-inget. Karena kalau kita lagi kesel, biasanya yang kita inget itu cuman pengalaman-pengalaman negatif. Jadi kita merasa hari kita tuh buruk banget gitu. Kalau kita inget yang positif-positifnya juga, itu akan nambahin semangat.
gitu. Jadi kita nggak terlalu sedih, jadi seimbang. Alhamdulillah bisa lebih dekat sama anak-anak, lebih hemat karena anak nggak jajan ya. Atau karena apa, Bu? Terus, oh iya, nggak ada uang transport gitu mungkin ya. Ya, betul. Jadi tahu gimana anak ketika belajar bersama gurunya. Mungkin jadi lebih kenal juga ya, Bu, ngedengerin guru. Oh, ternyata guru yang ini bagus. Guru yang ini ternyata kalau ngajar agak membosankan misalnya. Nah, ini juga bisa jadi kesempatan yang baik untuk berkomunikasi sama guru misalnya ya. Mungkin bisa komunikasi ke wali kelas. Misalnya, Ibu, guru yang ini bagus banget kalau ngasih tugas gitu. Jadi kita saling memberikan apresiasi. Orang tua mengapresiasi guru, guru juga mengapresiasi orang tua yang bisa mendampingi anak dengan baik. Bisa apresiasi anak-anak juga yang meskipun belajar dari rumah tapi tetap bisa berusaha dengan maksimal. Oke, terima kasih atas sharingnya. Saya mau cek dulu masih ada materinya, Pak. Oke, sudah selesai pemaparan dari saya. Silahkan saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali materi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya mungkin Ayah Bunda sudah banyak di benaknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan langsung ke narasumber. Boleh silahkan langsung mengajukan pertanyaan kepada Ibu Faras. Silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Bisa dibantu? Kalau ada yang mau tanya lewat chat juga boleh ya, Bu ya? Oke, boleh. Mungkin Ya, ada yang silakan malu. yang mau di chat, yang mau mengirimkan chat juga boleh menuliskan pertanyaan di dalam chat yang telah tersedia. Atau mau langsung juga silahkan, mau langsung bertanya, silahkan diaktifkan voice-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Samsudin di Cijantung. Iya Bapak, silahkan. Mau nanya, dalam keadaan pandemi seperti ini, yang paling sering kita lihat itu adalah, mohon maaf, tentang pengetahuan IT. Jadi, tiap orang kan pengetahuannya beda. Sehingga ketika tugas yang diberikan guru, IT-nya terlalu tinggi, sedangkan ibu-ibu di rumah belum mengerti, pas ada masalah dengan anaknya nanya ke orang tuanya, nggak bisa dijawab, anaknya nangis, anaknya marah, ibunya ikut marah. Ya, jadi apakah tetap harus dengan cara yang susah membukanya? Contohnya tugas harus membuka link. Dari link itu masih ada satu lagi, pindah ke link berikutnya umpamanya. Apakah nggak lebih bijaksana ngasih tugas itu, contoh kalau yang paling gampang, contoh WA. Soal tinggal difoto, diberikan ke anak, maka orang tua membuka langsung kelihatan soalnya, bisa langsung dijawab. Kalau pakai link mudah memang, sekali klik A, B, C bisa. Tapi pas kalau tidak bisa membukanya, akan jadi masalah. Mungkin itu yang terjadi di rumah sampai terjadinya orang tua akhirnya bahasanya stres seperti ini, butuh parenting jarak jauh sampai sekarang ini, biasanya adalah seperti itu. Itu paling menonjol adalah di aplikasi yang orang tua belum tentu bisa. Kalau anak-anak mungkin bisa karena sudah berbeda cara pegangnya, atau mungkin yang sudah maju duluan. Kalau yang abad 70 kayaknya masih gaptek, terutama seperti saya di Cijantung. Gitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu, ini mau langsung dijawab? Langsung aja kali ya, satu-satu aja. Oke, silakan. Iya Pak, memang salah satu masalahnya karena tadi ya, teknologinya canggih, tapi kok ribet banget gitu di mata orang tua. Tapi gini, makanya tadi saya bilang kita perlu sama-sama empati. Coba kita posisikan
diri di posisi gurunya juga. Bapak Ibu guru harus nilai mungkin satu kelas, saya nggak tahu berapa, mungkin 40 anak gitu ya, dan mungkin satu guru pegang beberapa kelas, akan sangat repot kalau misalnya guru cek dari WhatsApp satu-satu gitu misalnya, dibandingkan dengan pakai website, itu buat guru nilainya jadi jauh lebih gampang. Jadi kita makanya tadi, kita harus sama-sama empati. Terus tadi, anak-anak kan udah SMP, pasti bisa, saya yakin sekali, pasti bisa deh anak-anak zaman sekarang untuk mengikuti teknologi itu. Jadi kalau anaknya bingung, coba kita tanya anak, apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu bingung? Gitu. Mama nggak tahu jawaban. Kira-kira bisa tanya ke siapa aja. Gitu. Sebelum tanya ke guru yang tadi ya, anak itu bisa tanya ke temen loh. Dan saya yakin pasti teman-temannya banyak yang paham. Walaupun anak kita nggak paham, atau misalnya anak kita ketinggalan instruksi karena lagi ke kamar mandi atau lagi nggak ikut kelas, bisa tanya ke temen yang lebih paham. Gitu. Jadi ini peran dari orang tua dan guru, sama-sama encourage anak-anaknya untuk saling membagi ilmu satu sama lain. Gitu ya. Kemudian guru berarti konsekuensinya dari guru pakai teknologi yang canggih, guru-gurunya juga harus siap menerima pertanyaan dari orang tua. Gitu. Jadi coba tolong dijelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Karena pasti ada aja orang tua yang nggak sehari-hari mungkin memang tidak terlalu dekat sama teknologi gitu ya, dan wajar gitu karena kemampuan setiap orang tua beda-beda. Jadi misalnya ibu guru bisa bikin tutorial pakai video, misalnya direkam gitu di laptop. Saya suka kayak gitu kalau mau jelasin, nih diklik yang ini ya Bu, terus klik yang ini, klik yang ini, klik yang ini. Gitu. Orang tua kalau nggak ngerti bisa panggil anak, ini kamu nonton sendiri deh, terus kamu ajarin mama dong gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi kita bisa ngetes pengetahuan anak kita juga, caranya salah satunya pura-pura ngajarin orang tua. Ini mama tadi dapat ini dari guru tapi mama nggak ngerti, kamu bisa tolong nggak ajarin ke mama? Gitu. Menurut saya anak-anak zaman sekarang cepat sekali biasanya beradaptasi dengan teknologi. Jadi tadi ya jangan merasa ini susah banget, tenang aja gitu. Ini justru akan jadi tantangan yang baik untuk anak-anak kita. Ya, jadi memang ini situasi yang kita semua harus saling paham satu sama lain. Jadi saya yakin banget ibu bapak guru di masa pandemi ini pun capek gitu, susah untuk yang biasanya tinggal ngajar aja sekarang jadi harus nyiapin presentasi misalnya. Itu kan hal yang menantang juga. Jadi guru tolong pahami juga bahwa orang tua mungkin tidak punya tenaga untuk terus-menerus mendampingi anak. Jadi berdayakanlah anak-anak yang sudah remaja ini yang saya yakin pintar-pintar ketika bisa diarahkan dengan baik. Jadi guru paham orang tua mungkin nggak semuanya punya waktu, mungkin ada kesibukan lain. Orang tua juga coba pahami perasaan para guru yang mungkin banyak pekerjaan, banyak murid, gimana caranya supaya bisa kepegang. Jadi kita saling menghargai pekerjaan satu sama lain, saling bantu, dan saling ini juga, kalau ada yang butuh, kalau ada yang nanya, kalau orang tua mau tanya ke guru, guru mau tanya ke anak, ke orang tua, saling terbuka. Kalaupun ada yang mau ngasih pendapat, mau ngasih saran juga saling terbuka dan saling belajar untuk memberikan masukan dengan cara yang baik. Jadi kalau misalnya guru-guru dikritik orang tua juga jangan langsung ngerasa, kenapa sih ini orang tuanya pada nggak mau repot, tapi coba kita terima, kita pikirin dulu, bisa nggak dipermudah, cari jalan tengahnya. Jadi sebenarnya semuanya kuncinya ada di komunikasi. Gitu kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini tantangan bersama ya Bu, dari banyak aplikasi-aplikasi yang baru dan mungkin juga cukup sulit. Jadi tantangan bersama untuk orang tua, anak, dan guru. Jadi kita harus memang sama-sama belajar. Baik, berikutnya ini ada chat yang masuk. Bisa saya bacakan, ini dari Abdul Hair. Selamat pagi, saya ingin bertanya, beberapa waktu lalu saya sempat melihat sebuah video viral di mana ada orang tua yang mengatakan jangan membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain. Pertanyaan saya adalah, apakah benar jika kita terus-menerus membandingkan anak kita dengan anak lainnya, apakah akan berpengaruh ke anak kita? Jika iya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, sebelum jawab, saya mau tanya dulu, sebagai orang tua, Bapak Ibu, mau nggak dibandingin sama orang tua lain? Misalnya gini, ada anak pulang ke rumah, terus bilang, Pah, Papa kayak papahnya temenku dong, kalau ngasih jajan 50.000, misalnya sehari, Papa cuma 15.000. Gitu.
Gimana perasaan kita? Seneng nggak dibandingin sama orang tua lain? Pasti kan kita langsung ngerasa itu kan orang tua dia, kalau papa kan beda. Sama kayak anak-anak kita. Ya, jadi secara alamiah pasti manusia itu nggak suka dibandingin. Dampaknya apa, Bu? Kalau kita atau Bapak, kalau kita terlalu sering membandingkan anak akan merasa bahwa orang tuanya tuh nggak bangga sama dia. Gitu ya. Dan salah satu tugas orang tua yang paling besar itu adalah menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak. Kalau kita banding-bandingin terus sama orang lain, anak kita bukan malah makin semangat, tapi malah sebenarnya makin kecil hati gitu, makin ngerasa ya, aku emang nggak bisa sepinter dia, misalnya. Dan gini, kalau misalnya kita mau bandingin anak sama anak orang lain, coba kita bandingin juga diri kita dengan orang tuanya, misalnya gitu. Apakah kita orang tua yang sama kayak orang tuanya temennya itu? Misalnya dari segi ekonomi sama enggak? Dari segi nemenin anak belajar telatennya sama enggak? Dari segi pendidikan misalnya, sama enggak? Kalau misalnya kitanya aja tidak sepintar orang tuanya anak teman kita itu misalnya, terus kita bandingin anak kita, oh kamu nggak sepintar dia sih, kok nilai kamu jelek, kok anak itu nilainya bagus misalnya. Adil nggak kita ngebandingin kayak gitu? Padahal bibit bebek bobotnya semuanya beda juga. Gitu ya. Jadi setiap anak itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau mau bandingin anak, bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Itu cukup efektif. Misalnya kita bisa bilang, kamu minggu lalu belajarnya rajin, kok minggu ini jadi kayak gini sih, kenapa, ada apa? Itu boleh kayak gitu, karena kita bandingin anak dengan diri sendiri. Karena manusia itu seharusnya selalu bertumbuh, berkembang jadi lebih baik. Jadi kalau prestasinya menurun, kita bisa bilang, misalnya bulan lalu nilai matematikanya bagus, kok bulan ini jadi jelek, nak? Gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi bukan bilang, kok si teman kamu nilainya 9 mulu, kamu nilainya 5. Itu beda ditangkap sama anak. Ya, dan jangan lupa bahwa setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau mau bandingin anak kita dengan anak orang lain, coba lihat juga, ada nggak kelebihan anak kita yang nggak dipunyain sama anak-anak lain? Gitu. Seharusnya ada. Kalau kita cukup bijak menilai anak, pasti ada kelebihan anak kita, yang anak orang lain nggak punya. Bisa jadi misalnya ada anak orang lain misalnya lebih rajin belajar, nilainya lebih bagus, terus mungkin lebih hemat gitu, nggak suka jajan, tapi misalnya anak kita tuh lebih baik sama kita, lebih suka bantu. Nah itu tuh kelebihan juga loh, kelebihan yang sangat baik. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau lagi ngelihat anak kita, jangan cuman pakai kacamata kritikus gitu, jangan cuman ngelihat yang jelek-jeleknya aja. Ya, anak pun ngelihat kita juga kayak gitu loh, anak itu ngelihat kita juga pasti ada sisi negatifnya juga gitu. Jadi semua manusia pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Gimana caranya kita bisa saling menghargai dan tetap bisa mendampingi anak supaya anak itu tumbuh jadi pribadi yang potensinya bisa muncul dengan maksimal. Baik, terima kasih Ibu. Berarti memang yang paling dikhawatirkan oleh seorang anak berarti orang tua merasa tidak bangga dengan memiliki dia begitu ya, sehingga rasa percaya dirinya pun akan rusak dan begitu. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Yang paling dari Mahdalena. Dari Mahdalena, pertanyaannya yang paling ingin saya tanyakan itu bagaimana bisa menumbuhkan rasa kemandirian pada anak remaja. Ya, tadi sebenarnya mulainya itu dari motivasi internal. Jadi kita itu mendorong anak kita supaya dia tahu nanti dia mau jadi apa, misalnya. Ya, kita harus pinter juga ngelihatnya. Anak kita kayaknya nanti berbakat untuk jadi ini. Gitu. Kita bisa tanya, kamu kalau nanti gede mau jadi apa? Mau jadi seperti siapa? Termasuk misalnya kita coba cari role model yang cocok buat anak. Gitu. Misalnya kita kasih tahu, oh ini ada kakak sepupu kamu nih, ngobrol deh misalnya sama dia gitu, supaya anak tuh terinspirasi, aku nanti kalau besar mau jadi seperti ini, itu ya Bu ya. Makanya penting juga untuk kita memperhatikan anak kita itu kalau buka YouTube misalnya, buka Instagram, itu yang dia follow tuh siapa sih, orang-orang yang seperti apa, itu bisa kita ajak ngobrol gitu. Kamu sukanya artis siapa sih misalnya, cocok nggak profilnya dengan untuk jadi role model anak, itu perlu juga dilakukan ya, supaya anak kita, jadi kita berharap anak kita selain suka sama artis-artis yang mungkin menurut dia keren, juga punya role model sosok-sosok yang prestasinya baik gitu dari segi apapun gitu, sosok-sosok yang pekerja keras. Kalau misalnya artis pun kita bisa tanya, kamu kenapa suka
Bisa jadi misalnya menurut kita ngapain sih suka sama artis Korea misalnya ya Bu. Tapi bisa jadi menurut anak artis itu pekerja keras gitu. Dia mulai dari nol tapi dia tidak pantang menyerah gitu misalnya. Itu kan kualitas yang baik ya. Gitu. Jadi kita berusaha cari tahu ke anak orang yang bagus yang sukses dalam hidup itu seperti apa. Itu dulu. Jadi kita mengarahkan anak supaya dia punya tujuan hidup. Meskipun anaknya masih SMP, iya. Gitu. Harusnya sudah mulai ada gambaran gitu anaknya nanti akan jadi dia mau jadi orang yang seperti apa. Kemudian kita tuntun. Oke, kalau kamu mau jadi orang yang sukses, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira orang yang sukses itu bangunnya pagi apa jam 8 baru bangun misalnya kayak gitu. Itu bisa dijadikan topik pembicaraan gitu ya. Jadi kita yakin, kita percaya juga ke anak bahwa dia tuh bisa jadi anak yang mandiri. Kita kasih kesempatan dia untuk memutuskan. Misalnya tadi dengan kita nggak terlalu banyak ngatur-ngatur juga. Jadi tapi kita percaya anak kita bisa ngerjain tugas misalnya. Nggak harus misalnya hari ini kamu udah ngerjain sampai berapa? Ini udah belum? Ini udah belum? Tapi kita biarin juga, kita bebasin sambil kita kontrol, ya. Jadi nggak bener-bener beberapa menit sekali kita cek. Karena kalau kayak gitu anak pasti jadi males gitu mau ngapa-ngapain karena ngerasa orang tuanya berisik banget. Gitu. Mungkin kita juga bisa ingat dulu pas kita masih remaja, kalau orang tua terlalu banyak intervensi, bukannya kita nurut, biasanya malah makin males kan ya dulu anak remaja. Gitu. Makin dilarang makin jadi, biasanya kayak gitu. Jadi kalau punya anak remaja, tadi perbanyak diskusi, perbanyak komunikasi, terus kasih tahu kita harapan-harapan kita pengen kamu jadi anak yang seperti apa gitu. Kasih sayangnya juga jangan lupa, kita tunjukkan perhatian kita. Misalnya anak lagi capek belajar, kita masakin makanan favoritnya, terus bilang nih buat anak ibu yang dari pagi capek ngerjain tugas gitu misalnya. Jadi kita mendukung anak dengan cara-cara yang menunjukkan kasih sayang kita gitu, bukan cuman perintah aja. Supaya pelan-pelan dia tahu dia itu belajar buat apa, bukan untuk ibu. Aku tuh belajar bukan buat bikin mama seneng, tapi buat diri aku sendiri. Itu ya Bu yang perlu ditanamkan. Bukan supaya mama berhenti ngomel, tapi aku belajar karena memang aku nanti pengen jadi orang yang sukses. Dan aku harus belajar supaya bisa sampai ke sana. Itu kurang lebih. Baik Ibu, terima kasih. Kalau saya simpulkan berarti orang tua itu harus bisa memberikan kepercayaan penuh kepada Ananda bahwa dia bisa hidup mandiri, bisa melakukan segala aktivitas, tugas dan kewajibannya, gitu ya. Dan tentunya orang tua harus tetap berdiskusi dan berkomunikasi secara baik dengan Ananda. Baik, selanjutnya tadi ada yang terlewat, mohon maaf. Ini ada pertanyaan. Informasi, Bu Aziza, mohon maaf. Ada Bunda yang ingin bertanya langsung, yaitu Bunda Meli. Ya, sudah raise hand, ya. Baik, mohon maaf di sini saya tidak terlihat. Ya, tidak apa-apa. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bunda Julianda dari kelas 84. Yang mau saya tanyakan ada beberapa hal ya. Yang pertama kan dari pagi itu sampai dengan siang kan anak selalu HP ya untuk absen, tugas dan lain-lain. Sedangkan saya kan nggak bisa mantau 100% karena kan saya kerja gitu ya. Hanya 2 jam aja saya bisa mantau. Terus gimana caranya saya supaya menanyakan anak dengan baik-baik supaya kita tidak menaruh curiga dengan dia. Maksudnya HP itu tanggung jawabnya gimana? Tugas sudah selesai atau belum? Biar anaknya nggak ini mama kok kepo banget sih sama HP aku gini. Maksudnya saya mau nanya bener nggak nih dia tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan gitu aja. Terus kira-kira tugas pelajaran sekolah tuh selesai sampai jam berapa? Yang kedua, bagus nggak kalau orang tua tuh setiap Sabtu dan Minggu tuh HP nggak dikasih ke anaknya. Jadi Senin sampai Jumat karena kan ada tugas. Biar Sabtu Minggu itu dia nggak sama sekali nggak main HP. Biar ada waktu lagi untuk orang tuanya. Terus yang ketiga, ini gimana Bu? Masalah seragam udah pada nggak muat. Bisa beli lagi nggak untuk tahunan? Untuk nanti pas sekolah sumpah Bu udah nggak ada yang muat ini dipakai sama Julianda. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti pertanyaan yang berhubungan dengan sekolah akan kami jawab di sosialisasi nanti ya, setelah dijawab pertanyaan yang berhubungan dulu dengan Ibu narasumber. Baik Ibu, silahkan untuk pertanyaan yang pertama dan kedua.
Iya, ini anak-anak pada nggak muat karena makan mamanya masak mulu ya di rumah ya. Iya Bu, tadi saya lupa pertanyaan yang pertama. Yang ketiga dulu deh yang saya ingat. Boleh nggak kalau weekend anak nggak dikasih handphone sama sekali? Nah, yang lebih bagus sebenarnya kita kasih aturan sama anak. Satu hari itu boleh pegang handphone jam berapa aja. Gitu. Karena beda, anak pegang handphone hari-hari sekolah kan sebenarnya buat belajar. Gitu. Anak juga butuh hiburan. Sama seperti orang tua juga butuh hiburan. Dia capek kerja, ya nggak apa-apa. Kalau malam-malam nonton TV atau main game sejam 2 jam tuh menurut saya nggak apa-apa. Itu hak semua orang. Yang nggak boleh adalah ketika anak atau orang tua megang handphone terus, kewajibannya tidak dikerjakan. Itu yang tidak boleh kan. Ya, jadi kalau menurut saya weekend jangan diambil sama sekali handphonenya karena anak juga punya ada kebutuhan untuk hiburan, ada kebutuhan untuk komunikasi sama teman-temannya juga. Tapi lebih baik ini, ada waktu-waktu khusus. Misalnya, kalau weekend, kalau abis maghrib, misalnya kita ngumpul yuk di kamar, nggak boleh bawa handphone, kita misalnya ngaji bareng, terus cerita-cerita. Gitu. Atau misalnya mau ada kegiatan apa, kita nonton bareng yuk, malam-malam nih nonton dari TV misalnya, tapi semuanya harus ngumpul, nggak boleh bawa handphone. Itu jauh lebih bagus, Bu. Atau misalnya mau ada, Ibu bisa beli game-game apa sih mainan yang ada pakai alat gitu ya, bukan dari handphone. Yuk kita main yuk gitu. Jadi kita menyibukkan anak dengan aktivitas keluarga. Nggak mesti pakai paksaan, nggak boleh pegang handphone ya hari ini gitu. Jadi anak tahu, dia belajar bahwa lama-lama nih ketika udah jadi orang dewasa, tanpa diatur-atur pun dia tahu bahwa dalam satu hari handphone itu nggak harus dipegang setiap saat gitu. Kadang boleh dipakai, kadang boleh dipakai buat kerja, kadang dipakai buat main, kadang nggak boleh pegang handphone sama sekali. Gitu ya. Atau bisa juga pakai larangannya per ruangan. Misalnya kalau lagi di meja makan, nggak boleh ada yang pegang handphone sama sekali. Itu juga menurut saya aturan yang baik. Yang nomor 1, oh ya, yang pertama tadi saya ingat. Gimana caranya nanyain anak tanpa bikin dia anak, ya menanyakan anak tugasnya ya. berjalan, ya betul. Ya, karena sudah remaja, udah SMP, memang saya nggak rekomen orang tua untuk ngecek setiap saat. Gitu. Jadi biarin aja, kita percaya sama anak. Yang bisa dilakukan memang kita tanyain aja, misalnya di bawah jam 12 tugasnya harus dikumpulin gitu. Saya nggak tahu apakah ada grup orang tua di sini, mungkin gurunya bisa, mungkin kalau ada grup orang tua kan kita bisa tahu ya dalam satu hari ini anak punya tugas apa. Tanyainnya di akhir-akhir aja gitu, misalnya jam 12-nya kita tanya, udah dikumpulin semua Kak tugasnya? Kalau kata dia udah, ya udah kita percaya aja. Kecuali kalau memang nanti ada laporan dari guru. Ketika ada laporan dari guru, misalnya anak kita nggak pernah kerjain tugas, atau anak kita nggak pernah ngumpulin tepat waktu, baru kita bisa ajak anak ngobrol, evaluasi bersama. Tapi kalau ternyata laporan dari guru baik-baik aja, kayaknya ya udah kita percaya sama anak gitu. Jangan kayak masa bukannya kamu dari tadi megang handphone terus misalnya gitu. Karena kadang-kadang bisa jadi misalnya anak memang pegang handphone tapi ya untuk ngerjain tugas, untuk cari jawabannya misalnya. Jadi dikurang-kurangin curiga sama anak gitu ya. Selama memang menurut guru anaknya ngerjain tugas. Itu beda halnya kalau misalnya anak bilang sama kita dia belajar, ternyata di baliknya kata guru dia nggak pernah ngerjain tugas atau nggak pernah datang kelas gitu. Makanya perlu ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru. Gitu ya, misalnya guru bisa kasih tahu secara berkala kalau ada anak yang kayaknya nggak disiplin banget selama pandemi, selama kelas online, mungkin bisa dijapri orang tuanya untuk dimintai kerjasama. Gitu. Jadi kerjasama guru, orang tua, dan murid harus bagus banget nih selama pandemi ini. Oke, begitu Bunda ya. Sudah cukup. Baik, ini ada pertanyaannya cukup banyak ini yang sudah masuk ke chat. Bisa kita sampaikan dulu di sini sebelum yang langsung. Berikutnya pertanyaan dari Karcita Saskia. Kebijakan orang tua itu selalu kalah dengan kemauan anak. Nah, bagaimana solusinya, Bu? Ya, ini kayaknya ada berulang ya. Saya baca ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih mirip ya. Gimana kalau tadi saya juga sempat baca gimana kalau anak lebih galak daripada orang tuanya. Nah, ini memang remaja seringkali seperti ini ya, Bapak Ibu. Tapi kita nggak boleh kalah sama anak. Karena memang anak-anak kita ini, remaja itu otaknya belum berkembang secara sempurna. Jadi ada area otak di bagian depan, ini mengatur perencanaan, mengatur tanggung jawab, gitu. Itu baru matang di usia 20 tahunan. Jadi anak-anak kita yang remaja sudah pasti belum sempurna. Jadi ada banyak hal yang memang orang tua tuh lebih tahu daripada anaknya. Tuh, anak-anak kita itu yang remaja
dia belum bisa benar-benar mikir jangka panjang gitu. Masih lebih mikirin yang jangka pendeknya yang lebih menyenangkan buat dia apa. Makanya misalnya dia mungkin susah untuk disuruh belajar, pengennya main aja gitu. Karena buat dia belajar itu bosan. Sementara menurut orang tua, ya kamu harus belajar supaya kamu nanti bisa masuk SMA yang bagus, masuk perguruan tinggi yang bagus gitu kan ya kalau kita mikirnya. Kalau anak cuman mikirnya nggak mau, bosan gitu. Jadi biar gimana pun kita harus punya kendali di rumah gitu. Bukan berarti punya kendali itu kayak kita pegang-pegang tongkat terus kita pukul anak kita, nggak kayak gitu. Tetapi kita harus tekankan ke anak bahwa ini rumah mama sama papa, yang punya aturan mama sama papa. Itu termasuk handphone, Bu. Gitu. Bahkan handphone nih saya belajar dari teman saya, dia ngasih anaknya handphone pertama kali bilangnya, ini bukan punya kamu, ini punya mama sama papa, dipinjemin ke kamu boleh pakai. Gitu. Jadi aturan penggunaan handphone itu tetap orang tua yang punya kendali, karena orang tua yang beli. Gitu ya. Jadi kita bisa bilang kayak gitu. Kita bisa bilang bahwa setiap keluarga punya aturan yang berbeda. Karena kamu tinggal di rumah mama papa, ya kamu harus ikut aturan mama sama papa. Itu nggak apa-apa loh dia ngomongin sama anak kayak gitu. Tapi memang kita tahu dalam menerapkan aturan masuk akal aturannya gitu, bukan kayak misalnya harus belajar sehari 12 jam gitu misalnya, nggak boleh istirahat sama sekali, itu cuma menyiksa anak ya. Tapi untuk hal-hal yang anak kayaknya galakan anak saya daripada saya, itu sebuah masalah menurut saya, karena orang tua harus tetap bisa mengarahkan anak dengan cara yang baik gitu. Karena tadi ya anak kita kelihatannya aja so gede, Bu, namanya juga ABG kan. Anak baru gede gitu. Kelihatannya mereka udah tahu mereka mau ngapain. Tapi sebenarnya anak-anak itu masih butuh sekali arahan dari orang tua. Jadi tadi ya, untuk cara praktikalnya seperti apa yang tadi saya udah omongin sih, kalau remaja itu harus sering-sering diajak ngobrol, diajak diskusi, main bareng. Jadi kita harus punya kedekatan emosional dengan anak. Karena kalau enggak, kita akan jadi orang tua yang otoriter gitu, yang nyuruh-nyuruh doang, kayak mungkin orang tua zaman dulu. Jadi kita tetap bangun kedekatan sama anak, tetap curhat-curhatan sama anak gitu. Tapi kalau kita nyuruh anak melakukan A dan anaknya nggak nurut, ya ada konsekuensi yang harus diturutin. Gitu. Misalnya kita bilang, kamu pakai handphone cuman boleh sampai jam 9 ya nak, habis itu tidur. Jam 9 kayak kecepatan ya, jam 10, habis itu tidur. Ketika anak jam 10 masih main handphone, ya kita ambil ya nggak apa-apa. Itu konsekuensi dari kesepakatan yang dilanggar. Jadi kita jadi orang tua memang harus teganya demi kepentingan anak ke depannya. Tapi tadi teganya harus diiringi juga sama kasih sayang. Kita harus dekat juga sama anak, hubungannya secara emosional. Ya, jadi jangan sampai kita kalah sama anak, jangan sampai anak itu memperlakukan kita sama kayak teman gitu, yang dia bisa ngomong sesuka hati. Apalagi kita kan ada di Indonesia, ada tata krama yang harus dipenuhi gitu. Itu juga perlu diajarin ke anak supaya anak kita. Semoga menjawab pertanyaannya Ibu sekali. Terima kasih Ibu. Berarti intinya orang tua tetap yang memegang kendali ya Bunda. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk secara pribadi. Pertanyaannya, bagaimana orang tua itu kan memiliki peran yang banyak untuk saat ini. Yang seorang ibu harus ya tetap memasak, mungkin juga ya, dia juga bekerja juga di rumah, kemudian harus juga kadang harus mengawasi Ananda di rumah. Nah, dengan peran yang banyak ini, apakah memang kadang ada rasa khawatir di orang tua, ini sanggup atau tidak? Nah, apakah secara psikologis memang setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan seluruh perannya secara baik, begitu Ibu? Terima kasih. Iya, yang pertama kali mau saya bilang adalah tidak ada orang tua yang sempurna, itu dulu. Dan saya nggak terlalu suka kalau ada yang bilang ibu-ibu itu superwoman yang harus bisa mengerjakan semuanya sendiri. Saya nggak setuju. Nah, kita manusia, gitu. Nah, namanya manusia pasti punya keterbatasan. Apalagi kalau punya jadi kalau mau bahagia ya Bu ya, sebenarnya semua orang itu perlu bisa mengembangkan potensi dan minatnya juga sehari-hari. Jadi meskipun ibu-ibu itu sehari-hari itu nggak boleh cuma ngurusin anak atau ngurusin suami aja, ngurusin rumah. Tetap harus punya porsi waktu paling nggak setengah jam sampai 1 jam untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Untuk dirinya sendiri nggak mesti kayak nyalon gitu, enggak. Tapi bisa jadi misalnya buat ngaji, buat belajar, buat baca buku, buat nonton TV, gitu. Itu harus ada. Jadi kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Untuk
bisnis juga misalnya. Gitu. Terus kita biasakan, kita harus tahu prioritas hidup kita itu apa. Coba deh ibu-ibu, bapak-bapak pikirin, apa yang penting buat kita? Ini bisa beda jawabannya sama orang lain. Jadi bisa aja buat saya yang penting nomor satunya keluarga. Tapi bisa jadi ada juga yang satu keluarga, nomor 2 saya pengen ngembangin bisnis, misalnya gitu. Itu nggak apa-apa. Jadinya konsekuensinya, kalau menurut dia yang paling penting, misalnya satu, nemenin anak belajar, nomor 2, ngurusin bisnis, misalnya gitu. Berarti nggak punya waktu jadinya buat ngurusin rumah, misalnya. Rumah saya berantakan terus. Solusinya apa? Konsekuensinya berarti kita butuh tangan tambahan, kita butuh bantuan. Misalnya bisa minta tolong orang untuk bersihin rumah, gitu. Tapi kan harus bayar, Mbak. Ya itu konsekuensi. Ya, konsekuensinya menjalankan bisnis berarti keuntungannya harus dikeluarin gitu untuk bantuin kita di rumah. Atau misalnya jadinya saya nggak suka masak, Mbak. Kalau saya masak tuh yang ada saya jadi bete seharian. Ya udah nggak usah masak tiap hari, sekali-sekali beli aja di warteg misalnya. Sekali-sekali pesan aja di GoFood atau GrabFood. Ya, jadi nggak apa-apa, kita saling memahami satu sama lain. Bukan berarti jadi ibu itu 24 jam harus standby, ngurusin anak, ngurusin keluarga. Menurut saya ini adalah mitos yang kayaknya di era yang modern kayak gini, kita udah nggak perlu pusing soal itu. Karena udah banyak sekali teknologi memudahkan hidup kita, nggak masalah. Ya, meminta bantuan dari orang lain itu bukan berarti kita lemah. Ya, Bapak Ibu ya. Itu lebih baik kita seperti itu daripada kita maksain untuk ngelakuin semuanya sendiri, tapi jadinya kita kalau sama anak jadi galak, karena kita sebenarnya capek, gitu. Lebih baik kita jadi ibu yang menyenangkan, jadi istri yang lebih menyenangkan, tapi ada hal-hal yang kita nggak suka dan kita nggak sanggup, kita minta tolong sama orang lain. Itu menurut saya jauh lebih baik. Baik, berarti harus tetap memperhatikan me time gitu ya, waktu untuk dirinya sendiri. Apa yang dia suka tetap harus bisa dilakukan agar mungkin tidak stres sendiri dengan keadaannya. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya ada pertanyaan dari Lela Hairani. Saya ingin tanya, anak-anak lebih tegas dalam mendidik anak-anak dan saya lebih lembut, cenderung manjain, kata ayahnya. Bagaimana sebaiknya perpaduan sikap ortu dalam mendidik anak? Oke. Ini mungkin udah mau jam 11, mungkin pertanyaan terakhir ya. Apakah boleh satu orang tua tegas, satu orang tua lembut gitu? Kalau istilah kerennya good cop, bad cop. Jadi kayak ada polisi yang baik, ada polisi yang jahat. Apakah boleh seperti itu? Kalau saya sangat tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena anak itu akan tahu. Anak tuh pinter banget, Bu. Anak saya dari anak saya masih balita. Dari dia umur 9 bulan, kalau lagi makan sama saya, dia tahu nih, kalau neneknya yang lewat, dia akan minta gendong. Kalau sama saya nggak berani, karena dia tahu kalau ibunya nggak kasih. Tapi kalau neneknya nggak tega. Gitu. Jadi pasti diangkat. Dia waktu 9 bulan pun dia udah bisa bedain. Gimana anak-anak yang udah remaja. Gitu. Jadi kalau kita terus-terus kayak gini, anak itu akan tahu. Kalau dia mau minta sesuatu, mintanya lewat mama. Karena mama itu lebih nggak tegaan. Kalau kata papa nggak boleh pakai handphone, misalnya aku coba tanya aja ke mama, kata mama boleh. Biasanya orang tuanya jadi berantem di belakang. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita sepakati dulu suami istri. Sebenarnya pola pengasuhan yang baik itu seperti apa? Kalau bingung, aku bingung Mbak, karena kita beda pendapat banget misalnya. Coba ajak ikut kelas parenting bareng-bareng, jadi ayah sama ibu dengerin bareng, lalu setelahnya diskusi. Atau bisa juga konsultasi sama psikolog gitu untuk kadang-kadang kita butuh bantuan orang ketiga yang netral gitu untuk bisa dapat sebuah kesepakatan. Jadi sebaiknya disepakati. Kalau misalnya beda ketika lagi di depan anak, mama sama papanya, misalnya papanya ngelarang, tapi menurut mamanya kayaknya nggak apa-apa deh, nggak perlu dilarang gitu. Atau misalnya nggak suka sama cara marahnya suami, misal. Kalau bisa itu kita selesaikan di belakang. Jangan sampai anak tahu kalau orang tuanya itu nggak sependapat. Gitu ya, jadi kita bisa ngobrol di belakang, lalu kita revisi gitu. Setelah mama sama papa diskusi, ternyata kamu nggak boleh ini ya, maaf ya nak, alasannya apa. Ya, jadi sebaiknya satu suara, jadilah tim yang kompak, supaya anak tahu bahwa peraturan di rumah itu memang dibuat, ada maksud, ada tujuannya, dan harus dipenuhi. Nggak bisa dinego-nego lagi. Gitu ya Bu ya, semoga bisa, karena
Saya tahu pasti kita berdua sama pasangan dua-duanya ingin yang terbaik buat anak, pengen anaknya jadi anak yang sukses. Nggak bisa kalau misalnya cuma satu orang tua yang melakukan itu, dua-duanya harus saling bekerja. Jadi dua-duanya harus bisa tegas, tapi juga dekat sama anak secara emosional. Jadi seimbang dua-duanya. Gitu. Oke, baik, Ibu, ini waktu memang sebentar lagi pukul 11, mohon kami minta waktunya sebentar lagi karena ada pertanyaan yang mungkin juga bisa membantu kami memberikan masukan untuk sekolah kami. Oke. Baik, di sini ada pertanyaan. Lagi tren main HP bareng sampai malam hari. Orang tua suruh tidur, nah apakah HP harus disita? Kemudian kalau saya belum mengerti potensi anak nih, gimana caranya agar nilainya itu ya KKM semua gitu. Ya, itu. Ya, udah cuma 2 ya Bu ya? Apa ada lagi? Ada lagi? Oke. Nah, bagaimana cara marah yang cerdas? Nah, jangan marah sampai ngerusak yang lain begitu, apalagi ngerusak hati anak. Nah, bagaimana caranya? Kemudian biar anak tidak ketagihan gadget, karena mau tidak mau sekarang suka nggak suka orang tua yang tadinya mungkin agak kencang untuk tidak memberikan HP, sekarang mau nggak mau memberikan HP kepada anaknya. Ya, begitu Bu. Ya, Bu. Terkait gadget dulu ya. Jadi yang paling enak memang kita bikin kesepakatan sama anak. Gitu, diajak ngobrol anaknya. Jadi kamu boleh pegang handphone jam berapa aja dan untuk apa. Misalnya kalau jam segini tadi saya udah omongin ya. Kalau pagi-pagi hanya untuk belajar. Gitu. Kalau malam-malam boleh chatting sama teman tapi sampai jam berapa. Terus kita tanya sama anak juga, kalau kamu langgar, kira-kira konsekuensinya apa? Ini saya terapkan banget dulu sama adik saya waktu masih SMP atau SMA awal, seumuran anak-anaknya ibu lah. Apa konsekuensinya? Kalau misalnya jam 11 malam kamu masih main game, masih main handphone, padahal perjanjiannya cuma sampai jam 10. Biarin dia Bu yang sepakatin. Misalnya dia bilang konsekuensinya handphone aku diambil, atau misalnya konsekuensinya besoknya aku jadi nggak boleh main handphone gitu. Itu harus disepakati. Kalau anak dan orang tua sudah sepakat, terus anaknya benar melanggar aturan, kita harus tega. Ya, karena anaknya juga udah sepakat. Itu bedanya orang tua yang otoriter sama yang enggak. Kalau yang enggak itu tetap ada kesepakatannya. Jadi bareng-bareng didiskusiin dulu. Kalau dua-duanya sudah sepakat, mau nggak mau harus dilakukan. Atau misalnya, kalau misalnya kalau misalnya nggak mematuhi aturan, misalnya uang jajannya dipotong atau jatah apanya berkurang, itu nggak apa-apa, tapi disepakati di awal. Gitu. Jadi anak bertanggung jawab. Gitu. Tapi itu ya orang tuanya harus tega, karena biasanya orang tua bikin aturan ujung-ujungnya nggak berjalan, itu jadinya nggak efektif. Yang pertama. Yang kedua tadi soal cara marah yang elegan. Nah, cara marah yang elegan itu memang diskusi. Gitu. Jadi cara marah yang elegan itu kita bilang kalau kita marah, tapi kita nggak meledak-ledak. Jadi kitanya harus bisa mengelola emosi diri kita dulu. Gitu. Jadi bukan sambil bentak-bentak, bukan sambil lempar-lempar barang, apalagi ya pukul-pukul, tendang, itu sama sekali tidak. Bukan cara marah yang baik. Jadi marah itu boleh, cuman caranya harus elegan. Gitu. Caranya gimana ya? Tadi bilang, mama tuh marah sama kamu karena kamu tidak patuh sama aturan yang udah kita sepakati. Itu misalnya, itu boleh banget. Lebih ampuh lagi Bu, bukan pakai kata marah tapi pakai kata kecewa. Karena anak-anak itu kan anak-anak yang baik. Anak-anak itu pada dasarnya baik, gitu. Pasti mau menyenangkan hati orang tuanya. Jadi kita bisa bilang, mama tuh kecewa sama kamu karena kita udah bikin perjanjian, tapi kayak gini. Gitu. Terus kalau saya biasanya minta anak untuk cari solusi sendiri. Misalnya kalau dia terus-terusan melanggar aturan, saya misalnya bilang, aku kecewa karena kita udah sepakatin tapi dilanggar terus. Jadi menurut kamu harusnya gimana? Solusinya apa menurut kamu? Kita bisa kayak gitu. Anak SMP udah bisa banget diajak diskusi. Jadi mereka belajar cari solusinya. Siapa tahu misalnya menurut dia, aku butuh waktu buat main lebih banyak misalnya. Terus kita bisa negosiasi gitu. Oke, boleh deh ditambahin setengah jam setiap malam. Tapi cuma sampai 10:30 ya, misalnya gitu. Kalau setelah 10:30, handphonenya diapain? Biar mama tahu. Gimana caranya mama tahu kalau kamu benar-benar mematuhi aturan? Oh, 10:30 aku kasih mama deh handphonenya. Nah, kayak gitu. Jadi kita sepakati bersama.
Itu bukan orang tua yang benar-benar nggak boleh sini sini sini. Ya Bu, jadi kita melatih anak untuk berpikir kritis, untuk menyelesaikan masalah, dan untuk jadi orang dewasa yang bertanggung jawab sama pilihannya. Jadi gitu, itu yang perlu diajarkan. Tapi memang tugas besarnya sebagai orang tua, kita harus mengelola emosi dengan baik. Ya, jadi bukan susah soalnya. Kita lagi kesel sama anak, kita benar-benar harus jaga diri supaya kita sabar. Salah satunya caranya supaya kita lebih sabar, kitanya harus sayang sama diri kita sendiri juga. Dalam satu hari tadi harus ada waktu untuk kita pribadi. Terus kitanya sendiri juga harus menjaga tidur, asupan makan, itu kita juga harus jaga. Jadi kalau lagi sama anak, kita bisa kontrol emosi dengan lebih baik, lebih sabar. Tadi kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya, saya lupa. Boleh diingetin nggak Bu? Apa udah kejawab semua? Yang lagi tren main HP bareng itu disita? Oh iya, iya. Boleh disita, tapi tadi ya ada kesepakatannya. Itu ada kesepakatannya boleh main sampai jam berapa, ketika dia sudah langgar, itu kita boleh sita. Selama itu memang sudah disepakati sama anak. Terus, jadi harus buat kesepakatan dulu ya? Betul, harus buat kesepakatan dulu. Sama gini, kita perlu kasih tahu ke anak, kenapa sih kita nggak suka anak tidur malam-malam, atau main game sampai malam. Kita kasih tahu dampaknya apa. Tuh. Jadi secara anak-anak remaja itu punya kebutuhan tidur, paling tidak kalau anak remaja itu 9 jam sehari. Kalau misalnya kurang, pertumbuhannya secara fisik, pertumbuhan otak itu nggak maksimal. Terus anak juga jadi lebih gampang capek, lebih gampang sakit. Nah itu kita bilang sama anak, mama tuh khawatir kalau kamu kurang tidur, kamu jadi lebih gampang sakit. Atau terus mungkin kamu belajarnya jadi nggak fokus karena kamu masih ngantuk. Gitu. Itu kita kasih tahu kekhawatiran kita itu ke anak. Ya, jadi bukan cuma kita larang-larang, tapi kita kasih tahu alasannya apa supaya dia bisa memutuskan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Baik, jadi intinya antara orang tua dan anak itu harus benar-benar membangun komunikasi yang baik ya gitu. Iya, betul. Baik, ini makin panas ini, tapi waktu juga sudah menunjukkan 11:05. Ya. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa sambung lagi Ayah Bunda untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sekolah. Nanti bisa kita tanyakan lagi, kita bahas lagi pada sesi setelah ini. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ditutup, Ibu mohon sampaikan, mungkin berkenan untuk menyampaikan statement terakhir dari Ibu Faras. Silakan. Iya, mungkin pesan terakhir aja untuk orang tua. Saya tahu ini situasinya tidak mudah untuk dijalani, jadi tetap semangat. Jangan lupa ada waktu khusus bersama keluarga yang sifatnya menyenangkan. Gitu. Jadi diluangkan waktunya, entah itu main game bareng, cerita-cerita, makan malam bareng, atau masak-masak. Misalnya malam-malam mau masak yang spesial, semuanya saling bantu gitu. Perlu ada waktu-waktu seperti ini supaya di rumah nggak tegang terus kondisinya. Jadi tetap ada hal-hal yang membahagiakan. Karena anak yang bahagia itu lebih tumbuh kembangnya lebih bagus. Orang tuanya pun lebih enak buat menjalani hari, lebih produktif kalau di rumah kondisinya membahagiakan. Jadi dievaluasi aja apakah di rumah saya cukup bahagia iklimnya atau lebih banyak berantemnya sama anak. Ya, tetap semangat. Terus tadi saya baru ingat ada satu yang nggak kejawab tadi soal potensi anak. Kalau misalnya kita bingung, ngerasa kita belum tahu anak kita ini kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya, bisa banget kalau udah di atas 14 tahun, bisa banget untuk tes minat bakat sebenarnya, bisa dibawa ketemu psikolog, tapi harus dari lembaga yang terpercaya gitu ya, salah satunya bisa di Arsanara. Kenapa? Karena ada banyak tes yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jadi saya takutnya hasilnya malah nggak sesuai sama gambaran anak. Itu bisa sangat membantu karena kadang-kadang kita nggak kepikiran ternyata anak saya bakatnya di bidang ini gitu. Kita terlalu terfokus sama area-area yang menurut kita penting. Misalnya menurut kita matematik sama IPA itu penting. Ternyata anak kita bakatnya di seni misalnya. Nggak apa-apa banget gitu. Kalau misalnya nilainya dia jelek di sekolah, belum tentu anak kita nanti nggak sukses di kemudian hari. Ya, jadi kita harus membuka perspektif bahwa ada banyak jalan menuju sukses. Bukan cuma 1-2 cara aja, ada banyak sekali cara untuk menuju sukses gitu. Jadi saran saya itu semoga kita semua diberikan kesabaran yang ekstra untuk menghadapi anak-anak, untuk jadi teman belajar anak yang menyenangkan. Jangan lupa sediakan waktu juga untuk diri sendiri,
lakukan hal-hal yang menurut kita bisa bikin kita lebih happy setiap hari. Itu diselipin. Setengah jam atau 1 jam sehari itu dikit banget dibandingkan 24 jam waktu kita kan. Jadi nggak apa-apa banget, kita sisakan waktu untuk diri kita sendiri. Kita juga perlu jadi orang tua yang bahagia supaya bisa sabar menangani anak-anak. Itu mungkin terakhir. Semangat ya Bapak Ibu dan Bapak Ibu gurunya juga. Baik, terima kasih banyak Ibu. Satu tadi pertanyaan jadi nyambung sedikit, berarti bisa dicek ya Bu ya potensi anak. Itu pada usia berapa tahun ya Bu? Ya, kalau pakai tes psikologi biasanya dari usia 14 tahun ke atas. Karena kalau di bawah 14 tahun itu anak masih eksplorasi. Jadi orang tua tugasnya adalah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya anak untuk coba hal baru, belajar hal baru gitu. Dari manapun, dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Di usia 14 tahun biasanya udah mulai kelihatan lebih menetap gitu. Oh, anak ini kayaknya potensinya bisa diarahin ke arah ini. Ya Bu, silahkan bisa tanya-tanya kalau kenal sama lembaga psikologi, mungkin bisa tanya-tanya bisa tes atau enggak. Di biro saya pun bisa, nanti mungkin saya kasih tahu Instagramnya di sini kalau mau tanya-tanya. Terima kasih banyak ya. Oke. Baik, terima kasih. Tadi yang di @arsanara itu ya Bun ya? Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak infonya Bunda, luar biasa sekali ilmu hari ini. Mudah-mudahan ini memang yang kita butuhkan dan mudah-mudahan kami selaku guru dan orang tua bisa lebih baik lagi mau menjalankan tugas dan kewajiban kami. Dan mudah-mudahan anak-anak juga yang melakukan PJJ bisa lebih semangat lagi karena ini semangatnya sudah mulai agak kendur Bun karena sudah cukup lama, kita sudah setengah tahun lebih melakukan PJJ dan insya Allah dengan ilmu-ilmu hari ini, mudah-mudahan kami semua terbekali. Baik, Ayah Bunda masih tetap semangat ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ayah Bunda, sebelum pemateri kita ini meninggalkan forum ini, kita akan melakukan foto bersama. Baik ya, yang bagi yang belum membuka kameranya, silahkan dibuka. Baik, mohon izin halaman pertama, Ayah Bunda, silahkan dibuka kameranya dengan profil terbaik. Mumpung ada narasumber, tim YPI dan kita semua. 1, 2, 3. Halaman kedua. Silakan buka kamera, profil terbaik Ayah Bunda, senyum bahagia, 1, 2, 3. Halaman ketiga. Oke, Ayah Bunda, silakan tampil terbaik, 1, 2, 3. Halaman keempat. Ayah Bunda, silakan dibuka kameranya, 1, 2, 3. Halaman terakhir. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Faras Mudyar, luar biasa untuk ilmunya. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk Ibu, amal jariah untuk Ibu. Baik, Ayah Bunda, mari sama-sama kita ucapan terima kasih dan kita doakan agar Ibu Faras bisa terus tetap semangat memberikan ilmunya untuk yang lain karena memang kita tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa dan terus memberikan semangat kepada orang-orang seperti Ibu Faras Afifah Mudyar agar ilmunya bisa terus bermanfaat untuk orang lain.